Kesulitan mengolah jari pedang bintang Chongyaling terletak pada 2 poin. Pertama, rute energi sejati berbahaya dan rumit. Sebelum kitab surga disempurnakan, itu masih sisa. Ini saja telah membuat banyak orang tidak berguna. Kedua, tubuh, atau kekuatan jari, sangat menuntut. Karena ki yang sebenarnya harus dipadatkan di antara jari, dan tekanan pada jari sangat besar, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan memotong jari. Bagi praktisi lain, untuk berlatih metode fingering ini, mereka harus terlebih dahulu melatih kekuatan jarinya. Luo Tian berlatih tanpa ragu. Risiko jari pedang bintang Chongyaling yang disempurnakan sangat berkurang. Adapun kekuatan jari-jarinya, setelah pembuluh darah ilahi diaktifkan, kekuatan fisiknya jauh melebihi orang biasa. Malam kedua, tertawa. Luo Tian memobilisasi energi sejati di tubuhnya, dan aura energi biru muda mengembun di jari tengahnya, mengirimkan lolongan tajam yang menusuk. Lantai pertama Chongyaling Star Sword Finger, aku telah berhasil memulainya. Luo Tian tampak terkejut, kapan pemahamannya menjadi begitu kuat. Untuk mengetahui, ini adalah keterampilan bela diri tingkat roh, dan saya butuh lebih dari 1 hari untuk memulai. Jika itu adalah keadaan pembukaan pulsa umum, bahkan jika keterampilan bela diri ini disempurnakan, akan sulit untuk memulai dalam 1 atau 2 bulan. Itu harus menjadi seni takdir dan penciptaan, basis kultivasi para dewa dan jiwa akan sangat meningkatkan pemahaman. Luo Tian menganalisis jawabannya. Memanggil. Luo Tian terus berlatih, dan jari pedangnya menari dan mekar seperti bintang. Pergi. Dia menusuk lempengan batu di depannya dengan jarinya, merasa seperti menyodok tahu, dan menusuk batu tulis dengan Qi. Sungguh kekuatan tembus. Luo Tian terkejut. Kekuatan serangan jari ini mungkin secepat level ketiga dari kondisi pembukaan pulsa. 2 hari kemudian, lapisan pertama jari pedang bintang Chongyaling Luo Tian telah dipraktikkan sebelumnya dan memiliki tingkat api tertentu. Saat ini, dia ingat bahwa dia tidak pergi ke sekolah selama beberapa hari. Akademi King Feng, kelas lanjutan. Saat Luo Tian masuk ke ruang kelas, ada banyak kejutan dan diskusi. Luo Tian datang ke kelas. Aku mendengar dari gosip bahwa Luo Tian mengalahkan Liu Yuanba beberapa hari yang lalu. Apakah ini benar? Mata para siswa beralih ke Luo Tian dari penghinaan sebelumnya. Kecurigaan, ketakutan. Tidak lama, ketika Lin Xiaofeng masuk, ruang kelas terdiam sesaat. Luo Tian, kamu sangat berani, kamu belum datang ke kelas baru-baru ini. Mata dingin dan jijik Lin Xiaofeng mengunci Luo Tian, dan dia meledak dalam kemarahan. Luo Tian duduk di tempat, acuh tak acuh, mengawasinya diam-diam meludah. Jika menurutmu tidak perlu mendengarkan kelasku, kamu bisa keluar, dan kamu tidak perlu datang lagi di masa depan. Lin Xiaofeng kesal dengan sikap Luo Tian. Itulah yang kumaksud. Luo Tian tersenyum dan bangkit. Nyatanya, dia datang ke akademi kali ini dengan suatu tujuan. Luo Tian, apakah kamu masih ingin membolos? Percaya atau tidak, aku akan membiarkan sekolah mengeluarkanmu. Lin Xiaofeng benar-benar marah, dan momentumnya meledak, menciptakan angin puyuh yang tak terlihat di sekelilingnya. Kalau begitu Liu Yuanba tidak harus datang ke kelas, kenapa aku tidak bisa? Luo Tian tetap tenang. Kamu berada di bawah kelas senior, tetapi kamu berani dibandingkan dengan para elit sekolah. Lin Xiaofeng mencibir, mengejek. Liu Yuanba, itu seniman bela diri di tahap pembukaan. Dia menikmati hak istimewa, jadi dia tidak harus mengambil kursus dasar. Hak istimewa. Jadi, saya memiliki kualifikasi ini sekarang. Kata Luo Tian perlahan. Begitu kata-kata ini keluar, ruang kelas menjadi lebih sunyi, dan semua siswa memandang Luo Tian serempak. Mereka mendengar beberapa hari yang lalu, Luo Tian mengalahkan Liu Yuanba di alam pembukaan nadi. Liu Yuanba sendiri merasa malu dengan masalah ini, dan tidak ada desas-desus tentangnya, dan murid-murid dari klan Liu yang mengetahuinya tidak berani menjelek-jelekkan Liu Yuanba. Oleh karena itu, hanya ada beberapa desas-desus kecil, dan para siswa skeptis. Jangan pikirkan itu. Kamu, seorang penyandang cacat nadi, tidak akan pernah memiliki kualifikasi ini. Lin Xiaofeng menyerang tanpa ampun. Dia telah menentukan bahwa apa yang dimiliki Luo Tian adalah pembuluh darah limbah, dan dia ditakdirkan untuk tidak menjadi seniman bela diri yang membuka pembuluh darah tersebut. Lin Xiaofeng tidak tahu tentang pertarungan antara Luo Tian dan Liu Yuanba. Suara itu jatuh begitu saja. Panggilan. Luo Tian merentangkan telapak tangannya, bola energi sejati berwarna biru muda tiba-tiba keluar, memancarkan sedikit rasa dingin. Menyebalkan. Ada keributan di lapangan, dan bola mata semua siswa sedikit menonjol. Kulit Lin Xiaofeng tiba-tiba berubah,
tubuhnya bergetar, dan dia melihat sekeliling dengan tak percaya. Bagaimana mungkin? Luo Tian benar-benar menerobos untuk membuka. Denyut nadinya. Sekelompok siswa terkejut, cemburu, dan mempertanyakan. Menyebalkan. Kamu benar-benar menerobos. Wajah Lin Xiaofeng pucat pasi, dan suaranya sulit. Seiring dengan gelombang energi sejati, dia merasakan fluktuasi saluran energi di tubuh Luo Tian. Jelas, Luo Tian benar-benar membuat terobosan. Berbicara secara logis, Lin Xiaofeng seharusnya senang. Tapi barusan dia mengucapkan kata-kata kasar, sekarang Luo Tian melepaskan energi aslinya dan menamparnya dengan keras di depan semua siswa. Keagungan akhlak gurunya yang telah dipertahankannya selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Faktanya, dengan basis kultivasi Lin Xiaofeng, basis kultivasi Luo Tian dapat dilihat dengan sedikit perhatian. Tapi dia terlalu percaya diri, dia tidak menganggap serius Luo Tian, dan bahkan berencana untuk mengusir Luo Tian dari kelas lanjutan. Tuan Lin, bisakah saya pergi? Luo Tian bertanya sambil tersenyum. Ya, Lin Xiaofeng menggertakkan giginya seolah-olah dia sedang sembelit. Setelah Luo Tian pergi, masih sulit baginya untuk menerima ini. Untuk sementara, Lin Xiaofeng menjadi tenang, dan wajahnya menjadi bermartabat lagi. Oke, kelas sekarang. Tapi tiba-tiba, suara Luo Tian terdengar lagi. Guru, saya ingat bahwa siswa menerobos keadaan pembukaan nadi dan dapat memilih seni bela diri di sekolah. Saya juga memenuhi syarat sekarang. Lin Xiaofeng diinterupsi oleh Luo Tian, menekan amarahnya, dan sudut mulutnya berkedut. Ya, pergi ke paviliun Changsu untuk mengambilnya sendiri. Luo Tian menghilang lagi. Kali ini, Lin Xiaofeng menunggu beberapa saat untuk memastikan bahwa Luo Tian tidak akan muncul lagi sebelum memulai ceramah. Paviliun Perpustakaan Akademi King Feng memiliki berbagai keterampilan seni bela diri. Dalam hal jumlah klasik, 3 keluarga besar di kota Qingchang tidak bisa dibandingkan. Kamu menerobos dan membuka denyut nadinya. Guru paviliun Zhang Su sedikit terkejut. Kemudian dia berkata, jika Anda menerobos Pulse Opening Realm, Anda dapat memilih 1 keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat fana, atau 2 keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat fana. Dengan keterampilan bela diri menyerang yang kuat Chongyaling Star Jari Pedang, Luo Tian berencana untuk memilih 1 jenis seni bela diri tingkat menengah fana lainnya. Dari sudut pandang Luo Tian, seni bela diri gerakan lebih praktis daripada seni bela diri defensif. Membela secara membabi buta terlalu pasif, dan keterampilan tubuh serta seni bela diri dapat digunakan tidak hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk menyelamatkan nyawa. Setelah menyaring beberapa saat, Luo Tian akhirnya memutuskan pada keterampilan fisik tingkat menengah. Itu adalah langkah berenang. Setelah menyalin, Luo Tian pergi. Dia datang ke gunung belakang sekolah, baru saja akan berlatih seni bela diri baru, tetapi ragu-ragu. Lagi pula, seni bela diri ofensif yang dia latih setinggi tingkat spiritualnya. Sebagai perbandingan, Luo Tian mau tidak mau merasa bahwa seni bela diri kelas menengah fana tampak agak lemah. Tiansu, bisakah keterampilan bela diri ini disempurnakan? Luo Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Tiansu. Ya, sebuah kata muncul di buku surgawi. Faktanya, sebagian besar seni bela diri di dunia ini dapat terus ditingkatkan dan diperkuat. Mulai deduksi, Luo Tian tidak ragu, bersenandung. Di halaman buku, cahaya abu-abu tiba-tiba mulai meredup. Untungnya, level langkah berenang tidak tinggi, dan kekuatan yang terkumpul dalam 2 hari terakhir sudah cukup. Saat area terang halaman jatuh ke garis bawah, langkah berenang baru disajikan, dan peringkatnya telah ditingkatkan dari tingkat menengah tingkat biasa ke tingkat atas tingkat biasa. Sangat bagus. Seni bela diri tingkat atas. Luo Tian menunjukkan kegembiraan dan mulai berlatih. Gunung di belakang sekolah menggosok, keciut. Luo Tian bergerak di dalam hutan dengan langkah yang aneh, terkadang lambat dan terkadang cepat, seperti ikan yang berenang dengan gesit. Seni bela diri tingkat atas tingkat fana jauh lebih sulit daripada seni bela diri tingkat spiritual. Hanya butuh setengah hari, langkah berenang Luo Tian telah dipraktikkan ke keadaan penyelesaian awal. Seni bela diri umum dapat dibagi menjadi 4 ranah: prestasi awal, prestasi kecil, prestasi besar, dan penyempurnaan. Itu selesai dalam setengah hari, dan kemajuannya mencengangkan. Anda harus tahu bahwa setelah penyempurnaan dan peningkatan Tiansu, swimming steps awalnya telah mencapai ranah versi aslinya. Mungkinkah aku benar-benar ahli seni bela diri? Luo Tian tercengang. Meskipun pemahamannya tinggi sebelumnya, dia tidak begitu mengerikan, dan efek dari formula peramal ini terlalu menantang surga. Hanya memiliki kesadaran spiritual adalah karakteristik prajurit di atas alam asal bumi.
Di sekolah, bahkan jika itu disebut jenius, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk berlatih seni bela diri tingkat tinggi tingkat fana hingga awal. Dengan jari pedang kondensasi bintang dan langkah berenang, kekuatan keseluruhan Luo Tian telah ditingkatkan setidaknya satu tingkat. Namun, meskipun dia kuat, dia tidak memiliki banyak pengalaman tempur yang sebenarnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa pergi ke Heiyao Ridge untuk berburu monster. Luo Tian berencana pergi ke Heiyao Ridge untuk mempertajam kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Selain itu, materi monster bisa dijual untuk mendapatkan uang. Dia tidak melupakan janjinya, tidak pernah membiarkan Sue Yao menikahi Du Yuncheng, dan dia harus melunasi hutang 20.000 emas itu secepat mungkin. Black Demon Ridge sangat luas, dan itu adalah wilayah monster. Mereka yang memiliki level kultivasi terendah sebanding dengan kondisi pulse opening. Dikatakan bahwa di kedalaman Black Demon Ridge, bahkan ada monster bintang 2 yang sebanding dengan Spirit Sea Realm. Luo Tian memasuki tepi Black Demon Ridge, dan target perburuannya adalah monster tingkat rendah bintang 1, yang setara dengan prajurit manusia dengan budidaya pembukaan pulsa level 1 hingga level 3. Setelah setengah jam, dengan indera yang kuat, Luo Tian menemukan sosok gelap yang besar. Itu adalah babi hutan setinggi 2 meter dengan tubuh hitam, 2 taring setebal lengan menonjol dari sudut mulutnya, dengan sisa daging dan darah, dan itu sangat ganas. Babi hitam bergigi raksasa. Di antara monster tingkat rendah, mereka bagus dalam kekuatan dan pertahanan. Luo Tian tampak berhati-hati. Mengaum. Bang! Babi hitam bergigi raksasa juga melihat Luo Tian, matanya haus darah dan bersemangat. Ia menghancurkan beberapa pohon mati berturut-turut, dan bergegas menuju Luo Tian. Luo Tian menggunakan langkah berenang, melompat dengan gesit seperti ikan, menghindari tabrakan brutal dari babi hitam bergigi raksasa. Jari pedang Chongyaling bintang. Luo Tian memadatkan sentuhan cahaya jari, memancarkan cahaya biru yang menusuk, dan memotong lubang di permukaan tubuh babi hitam bergigi raksasa, darah menyembur keluar. Babi hitam bergigi raksasa ditutupi dengan surai, dan pertahanannya tidak kalah dengan kerbau berduri besi, tetapi Luo Tian dengan mudah menembus pertahanan dengan satu jari. Setelah selusin gerakan, ledakan, babi hitam bergigi raksasa berlumuran darah itu roboh ke tanah, dan Luo Tian segera melangkah maju untuk memotong bagian berharga dari monster itu. Hingga malam hari, tingkat bahaya punggung Bukit Heiyao meningkat, dan Luo Tian hendak pergi. Pada saat ini, mengaum, Luo Tian mendengar raungan ketakutan dan merasakan krisis yang tak terlihat. Itu adalah, penglihatannya sangat bagus, dan dia melihat serigala raksasa beberapa ratus meter jauhnya. Rambutnya bersinar seperti api, memancarkan aura berbahaya. Serigala api, monster tingkat menengah bintang 1. Kulit Luo Tian berubah, monster tingkat menengah 1 bintang, sebanding dengan tingkat 4 hingga 6 dari alam pembukaan nadi. Untuk prajurit di bawah level keempat dari pembuluh darah terbuka, menghadapi Yanlang, mereka hanya akan mengalami keorang pembawa sial karena langsung terbunuh. Untung, Yanlang ini tidak menemukan Luo Tian. Ho ho, tiba-tiba, ada angin kencang di langit, dan bayangan besar seekor burung ganas melintas. Aduh, serigala api menjerit, dan dihancurkan berkeping-keping oleh binatang raksasa tak dikenal, dan terbang pergi dengan mayat di mulutnya. Terlalu mengerikan, jantung Luo Tian berdenyut dan dia tersentak. Segera bunuh Flame Wolf. Tingkat kultivasi binatang raksasa tak dikenal itu setidaknya sebanding dengan tingkat ke-9 pembukaan kapal. Fiuh, Luo Tian menarik napas dalam-dalam, memastikan tidak ada bahaya di dekatnya, dan buru-buru dievakuasi. Setelah setengah jam, Luo Tian meninggalkan Black Demon Ridge, menghela nafas lega. Keberuntungannya sangat buruk sehingga dia melihat monster yang begitu kuat di tepi Bukit Heiyao. Kembali ke kota Qingchang, dia pertama kali datang ke Wuxi, menjual hasil panen sepanjang hari, dan mendapatkan total 1.300 tael emas. Semakin kuat kekuatannya, semakin cepat Anda bisa menghasilkan uang. Selama 3 atau 4 hari berturut-turut, Luo Tian pergi lebih awal dan kembali terlambat, secara bertahap mengumpulkan 7.000 tael emas di tangannya. Melalui mengasah hari-hari ini, basis kultivasi dan keterampilan bela dirinya semuanya telah meningkat pesat. Di antara mereka, langkah berenang telah dipromosikan ke ranah Xiao Cheng dalam pertarungan yang sebenarnya. Karena langkah tubuh berjalan telah disempurnakan dan ditingkatkan oleh Tiansu, ranah Xiao Cheng setara dengan kekuatan Da Cheng versi asli. Di lantai pertama jari pedang bintang Chongyaling, alam menjadi semakin stabil, dan terus mendekati lantai 2. Hari ini, Luo Tian duduk bersila, energi sejatinya melonjak seperti guntur, memperluas saluran energi pertama hingga ekstrim. Ini berarti basis kultivasi telah mencapai puncak lapisan pertama.
Pada puncak tingkat pertama, jika saya mengambil buah spiritual energi vital sekarang, saya dapat dengan mudah menembus tingkat kedua pembukaan denyut nadi. Luo Tian tersenyum dan sangat puas dengan kemajuan kultivasinya. Namun, jika Anda mengambil buah vitalitas sekarang, itu akan sedikit boros. Karena, bahkan jika Luo Tian tidak mengambil buah ini, dia dapat menembus ke tingkat kedua dari alam pembukaan nadi paling lama dalam 10 hari. Buah roh vitalitas dapat disimpan untuk pembukaan nadi tingkat ketiga atau bahkan keempat. Pada saat ini, suara arogan dan menusuk datang dari luar ruangan. Ning Xueyao, tuan muda ini memberimu ultimatum. 20.000 emas harus dilunasi dalam 3 hari. Hah, kesadaran spiritual Luo Tian dilepaskan. Setelah tingkat pertama dari keadaan pembukaan pulsa lanjutan, kesadaran spiritualnya dapat mencakup hampir 10 meter. Segera, wajah gemuk Du Yuncheng tercermin dalam akal sehatnya, dan ada beberapa pelayan di belakangnya. 3 hari, bukankah kita setuju dengan 2 bulan? Wajah cantik Ning Xueyao berubah sedikit, alisnya mengerutkan kening. Hei, bagimu, apa bedanya 2 bulan atau 3 hari? Du Yuncheng tersenyum menghina. 20.000 emas, jika prajurit pemarah tidak makan atau minum, mereka tidak akan bisa mendapatkannya selama 10 tahun. Cepat atau lambat, kamu akan menikah denganku. Hari-hari kemakmuran dan kekayaan hanyalah tinggal di rumah kumuh ini, dijaga oleh sampah. Buang-buang waktu dan masa muda, kata Du Yuncheng dengan senyum jahat. Du Yuncheng, bisakah kamu memberiku waktu? Ning Xueyao mengertakkan giginya dengan ringan, bulu matanya yang ramping dan melengkung berkibar seperti sayap kupu-kupu. 2 bulan seperti yang disepakati di awal. Xiao Tian telah menembus sebagai seniman bela diri. Dalam 2 bulan, dia pasti bisa melunasi utangnya. Kondisi pembukaan pulsa, jadi apa? Du Yuncheng tersenyum dengan jijik. Dalam 3 hari, jika saya tidak bisa mendapatkan 20.000 emas, saya hanya bisa mengirim seseorang untuk mengundang Nona Xueyao. Kata-kata Du Yuncheng penuh dengan ancaman. Faktanya, dia juga melanggar kontrak dan memaksa Ning Xueyao untuk menjadi wanitanya lebih awal ketika dia mengetahui bahwa Luo Tian telah menembus alam pembukaan nadi dan merasa tidak aman. Xueyao, kamu tidak perlu bertanya pada orang ini. 3 hari akan menjadi 3 hari, 20.000 emas harus dikumpulkan. Luo Tian melangkah maju, matanya dingin, dan suaranya kuat dan percaya diri. Xiao Tian, kamu. Mata jernih Ning Xueyao berputar, dan ombak berkilauan. Saat ini, Luo Tian, di matanya, lebih tinggi dan lebih heroik dari sebelumnya. Oke, nak, kamu pasti bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Du Yuncheng sangat gembira. Luo Tian, U200B U200 bodoh, benar-benar setuju. Dia bahkan ingin berterima kasih kepada Luo Tian, jika bukan karena ketidakmampuan dan kebodohannya, Ning Xueyao tidak akan jatuh ke tangannya. Dalam 3 hari, jika kamu tidak melihat 20.000 emas, Ning Xueyao, kamu harus dengan patuh menikah dengan keluarga Du. Du Yuncheng angkuh dan pergi dengan beberapa pelayan. Tian kecil, bagaimana kita bisa mengumpulkan 20.000 emas dalam 3 hari? Ning Xueyao menghela nafas lemah, dengan jejak kesedihan tergantung di antara alis hitamnya, tapi dia tidak menyalahkan Luo Tian untuk dorongannya. Xueyao jangan khawatir, semuanya terserah padaku. Luo Tian berkata dengan tenang. Hati Ning Xueyao menghangat, dan dia memandang pemuda yang telah banyak berubah baru-baru ini dengan tatapan aneh dan rumit. Xiao Tian, aku percaya padamu. Dia berkata dalam hati bahkan jika aku tidak bisa melakukannya, aku tidak menyalahkanmu, aku berhak membalas kebaikan Paman Luo. Kembali ke kamar, Luo Tian berpikir keras. Dia saat ini hanya memiliki 7.000 tael emas di tangannya, jauh dari 20.000 emas. Pergi ke Black Demon Ridge untuk berburu monster, tidak mungkin melunasi hutang dalam 3 hari. Apalagi Black Demon Ridge sangat berbahaya, jika Anda tidak beruntung dan bertemu monster tingkat tinggi, Anda mungkin langsung terbunuh. Hanya dengan pergi ke arena seni bela diri di Wuxi, Anda dapat memperoleh banyak emas dalam waktu singkat. Luo Tian masih ingat bahwa di arena Wuxi hari itu, dalam pertempuran antar prajurit, jika Anda memenangkan pertempuran, Anda bisa mendapatkan 1.000 hingga beberapa ribu emas. Namun, tingkat pertama dari alam pembukaan nadi tidak cukup untuk dilihat di arena seni bela diri. Luo Tian menjadi tenang dan membuat keputusan. Jika dia bisa menembus ke level kedua dari Pulse Opening Realm, peluangnya untuk menang di arena seni bela diri akan sangat meningkat, dan efisiensi menghasilkan uang juga akan lebih tinggi. Pikirkan di sini, dia tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan buah vitalitas, dan menelannya dalam sekali teguk.
Wow, setelah buah spiritual memasuki perut, itu berubah menjadi aliran energi spiritual yang mengepul. Sungguh energi spiritual yang murni. Luo Tian tidak berani gegabah, dia mengerahkan energi sejatinya dengan pengetahuan spiritualnya, dan mengarahkan kekuatan buah spiritual ke dalam saluran energi pertama. Ledakan. Aliran panas energi spiritual yang mengepul itu mengisi energi sejati di pembuluh darah hingga ekstrim, dan berulang kali memadatkan dan memadatkannya. Setelah setengah jam, saluran Qi kedua yang berdekatan dengan saluran Qi pertama mulai bergetar dan mengendur. Saluran Qi kedua melonggarkan. Luo Tian bersemangat. Untuk membuka 9 arteri utama tubuh manusia, total 9 arteri besar tubuh manusia harus dibuka. Dari luar ke dalam, meridian Qi ini semakin dalam, dan kesulitannya berangsur-angsur meningkat. Beberapa saat, suara gemuruh terdengar dari saluran Qi kedua. Klik, saluran Qi kedua membuka celah, dan gelombang Qi sejati masuk. Tahap kedua pembukaan denyut nadi, selesai. Mata Luo Tian seperti bintang, dan semangatnya bersinar. Sejak membuka pembuluh darah dewa, kecepatan kultivasinya telah kembali ke 3 tahun lalu, bahkan beberapa kali lebih cepat. Ngok-ngok, komen lanjut John kalau mau lanjut. Kas. Setelah menembus level kedua, Luo Tian tidak berhenti berlatih. Setelah setengah hari, wow, dengan bantuan sisa kekuatan buah spiritual energi vital dan latar belakangnya sendiri, Luo Tian membuka 2/5 saluran energi kedua. Hanya melewati 2/5 ini setara dengan kerja keras beberapa bulan untuk seorang pejuang biasa. Dibandingkan dengan tahap pertama pembukaan denyut nadi, kekuatan dan volume Zen Qi Luo Tian juga meningkat secara signifikan. Ketika dia bergerak, dia hanya bisa menggunakan energi sebenarnya dari 1 saluran Qi, tapi sekarang dia bisa mengaktifkan 2 saluran Qi pada saat bersamaan. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa menghasilkan uang di arena seni bela diri. Keyakinan dan semangat juang Luo Tian melonjak. Keesokan harinya, Luo Tian datang ke arena pertempuran di Wuxi. Saya ingin berpartisipasi dalam pertarungan judi. Luo Tian membayar 1000 tael emas kepada seorang anggota arena. Perjudian adalah jenis arena pertarungan yang paling umum. Perdebatan sederhana relatif membosankan, dan umumnya membutuhkan beberapa kemenangan. Di bawah tingkat ketiga dari Vena terbuka, kamu hanya bisa pergi ke arena seni bela diri tingkat rendah. Anggota arena seni bela diri memberi tanda pada Luo Tian. Di Wuxi, arena dibagi menjadi beberapa grade. Mereka adalah arena pertempuran tingkat spiritual tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Level rendah, ditujukan untuk membuka triplet pulsa atau di bawahnya. Tingkat menengah, sesuai dengan Kaimai ke-3 hingga ke-6. Level tinggi, sesuai dengan bobot Kaimai ke-7 hingga ke-9. Arena di atas level tinggi jarang terlihat. Adapun arena seni bela diri tingkat roh, hanya yang kuat di alam roh laut yang dapat berpartisipasi. Tidak banyak orang kuat di tingkat ini di seluruh kota Qingchang, dan mereka semua adalah bos besar. Yang paling ramai adalah arena pertempuran tingkat rendah, dengan banyak peserta. Siapapun yang mengalahkanku akan mendapatkan 1000 tael emas. Seorang pria parubaya dengan kumis tertawa. Sebagian besar arena pertempuran tingkat rendah menggunakan 1000 tael emas sebagai taruhan. Orang ini, yang berlatih Iron Eagle Claw dengan sempurna, sebenarnya memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Ada banyak diskusi di bawah ini. Pria parubaya berkumis itu, yang basis kultivasinya berada di puncak pembukaan denyut nadi tingkat kedua, telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat rendah dari tingkat fana menuju kesempurnaan, yang sangat menakutkan. Untuk keterampilan bela diri apapun, jika dikembangkan dengan sempurna, kekuatannya akan memiliki lompatan kualitatif. Aku datang. Seorang prajurit muda melompat ke platform pertempuran. Setelah beberapa pukulan, pop, seorang pria parubaya dengan kumis dan sepasang cakar besi merah melumpuhkan prajurit muda itu. Sangat kuat, bahkan jika itu adalah pembukaan denyut nadi tingkat ketiga, dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan menang. Beberapa orang berseru. Di luar lapangan, beberapa seniman bela diri tingkat 3 yang membuka denyut nadi sedikit ragu. Ada aturan di arena seni bela diri. Jika prajurit dengan tingkat kultivasi tinggi menantang prajurit dengan tingkat kultivasi rendah, taruhan akan digandakan jika kalah. Itu adalah, jika triplet menantang ganda, Anda hanya akan mendapatkan 1000 emas jika menang, tetapi Anda akan membayar 2000 jika kalah. Aku akan menemuimu. Pada saat ini, seorang pemuda tampan dengan santai melompat ke atas panggung. Haha, kamu satu-satunya murid, dan kamu masih menantangku. Pria parubaya berkumis itu menyeringai. Pakaian di tubuh Luo Tian menunjukkan identitasnya sebagai murid Akademi King Feng. Aku tidak bisa menahannya,
aku akan memaafkanmu nanti karena menghasilkan uang. Luo Tian mengepalkan tinjunya dan berkata. Begitu komentar ini keluar, penonton tertawa terbahak-bahak. Pria parubaya berkumis itu juga tertawa, bocah laki-laki ini bernada tinggi, seolah-olah dia memutuskan untuk makan sendiri. Kembalilah ke kelas, arena seni bela diri adalah dunia orang dewasa. Pria parubaya berkumis tidak akan menunjukkan belas kasihan. Cakar besi, cakarnya berwarna merah tua, dengan kilo metalik di permukaannya, sangat tajam. Bagus sekali, Luo Tian tidak mengelak atau mengelak, dia menebas ke depan dengan telapak tangannya. Untuk menghadapi tingkat kedua dari alam pembukaan nadi, dia tidak berencana untuk menggunakan jari pedang bintang Chongyaling. Anak ini ingin mati. Melihat Luo Tian berhadapan langsung, banyak orang menggelengkan kepala dengan rasa kasihan di hati mereka. Setelah membudidayakan kumis selama lebih dari 20 tahun, cakar elang besi telah lama sekeras batu besi dan pandai menggenggam. Sekali terbentur langsung akan mudah patah. Engah. Dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, mereka berguncang keras, menimbulkan angin kencang dan arus yang deras. Kamu, pria parubaya dengan kumis tampak pucat. Kekuatan yang menakutkan, disertai dengan energi sejati yang mendominasi dan dingin, meledak ke dalam tubuhnya. Kekuatannya, energi sejatinya, benar-benar hancur. Wow, Bazihu memuntahkan seteguk darah, terhuyung-huyung, dan mundur beberapa langkah. Aku kalah. Bazihu memiliki hati yang rumit, dan tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Luo Tian maafkan aku ketika dia memulai pertempuran. Satu pertempuran dimenangkan. Di bawah panggung, ada banyak kebisingan dan kejutan. Bocah ini, aku khawatir dia memiliki kekuatan yang hebat, dan dia bisa mengalahkan 10 kali dengan satu kekuatan. Bazihu bertarung 3 kali berturut-turut, kekuatan fisiknya habis, dan dia diremehkan. Dia kalah dengan sangat salah. Semua orang berdiskusi. Namun, kebanyakan orang percaya bahwa kemenangan Luo Tian adalah sebuah kebetulan. Jika kumis karakter sedang berada di puncaknya, jika Anda tidak meremehkannya, hasilnya tidak dapat diprediksi. Oh, menghasilkan uang di arena sangat cepat. Berdiri di atas panggung, Luo Tian hanya bisa menghela nafas. Hanya dalam satu pertandingan, dia menang dengan satu gerakan, dan dia memenangkan 1000 tael emas. Pergi ke alam liar untuk berburu monster, belum lagi bahayanya, tidak akan menghasilkan banyak uang dalam sehari. Mendengar kata-kata itu, para prajurit di luar pengadilan sangat marah. Kamu bocah, jangan merajalela, jangan kamu memiliki sedikit kekuatan kasar. Seorang pria muda berbaju putih mencibir dan melangkah ke platform pertempuran. Oh, itu dia, orang ini bagus dalam keterampilan tubuh, dan dia sering menang melawan para pejuang yang kuat itu. Di luar lapangan, banyak orang membicarakannya. Kultivasi pemuda berbaju putih juga berada di tingkat kedua pembukaan nadi. Huff, biarkan aku menunjukkan kemampuan tubuhku, dan jangan tertipu olehku nanti. Pria muda berbaju putih itu mencibir di dalam hatinya. Desir, bayangan putih itu berkedip-kedip, dan kecepatan pemuda berbaju putih itu sangat cepat. Gerakannya aneh, dan dia melintas di belakang Luo Tian dalam sekejap, membuat semua orang kagum. Huff, dengan tingkat kekuatan ini, aku bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun dariku. Pemuda berbaju putih itu mencibir. Dia baru saja akan bergerak, tetapi ada bunga di depannya. Suara mendesing. Luo Tian mengayunkan ekornya seperti ikan, dia bergerak ke samping dan berputar ke punggungnya. Bagaimana mungkin? Pemuda berbaju putih itu ketakutan dan merasa merinding di tubuhnya. Ada juga seruan di luar pengadilan, saya tidak menyangka kelincahan Luo Tian setengah sebaik pemuda berpakaian putih itu. Ada jepret. Tepat ketika pria berbaju putih itu berbalik, dia ditampar dan terbang keluar, berguling ke platform pertempuran. Di luar lapangan, ada momen keheningan yang mematikan. Kemudian badai dahsyat meletus. Teknik gerakan barusan tampaknya adalah langkah berenang Akademi King Feng. Penonton, tidak mudah untuk mengembangkan keterampilan bela diri apapun ke tingkat yang tinggi. Bahkan seni bela diri tingkat pemula yang paling sederhana. Butuh setidaknya beberapa tahun, bahkan lebih dari 10 tahun bagi orang biasa untuk berkultivasi hingga sukses besar. Versi asli dari Swimming Steps adalah keterampilan bela diri tingkat menengah yang fana, yang sulit diperoleh oleh prajurit biasa. Bagaimana orang-orang ini tahu? Langkah berenang Luo Tian telah ditingkatkan menjadi keterampilan bela diri tingkat tinggi, tingkat pencapaian kecil, tetapi cukup kuat seperti versi aslinya. Dan, setelah hari-hari kerja keras ini, langkah berenangnya sedikit menyentuh ambang kesuksesan besar. Siapa lagi? Luo Tian berdiri di platform pertempuran, tenang dan tenang.
Memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dan mendapatkan 2.000 emas, kecepatan menghasilkan uang ini terlalu cepat. Menunggu sebentar. Pada pembukaan pulsa tahap kedua, tidak ada yang berani naik. Lagi pula, kekuatan Luo Tian begitu kuat, ditambah dengan kelincahannya yang luar biasa, benar-benar tidak ada seorang pun di surga kedua yang bisa menandinginya. Di tingkat ketiga alam pembukaan Vena, dia juga ragu-ragu. Untuk mengalahkan seorang siswa di level kedua pembukaan pulsa, itu tidak datang ke nama yang baik. Bagaimana jika kita kalah? Belum lagi kehilangan muka, tapi juga menggandakan taruhannya. Sekelompok idiot, Luo Tian meludah ke arah beberapa prajurit pembukaan meridian tingkat ketiga. Itu tidak masuk akal. Junior, kamu benar-benar berutang padaku, biarkan aku memberimu pelajaran. Seorang pria kekar melompat ke atas panggung sambil berteriak dengan marah. Ledakan. Wow, pria kekar itu jatuh ke tanah, memancarkan energi yang sangat menyebalkan. Di tubuhnya, ada fluktuasi 3 meridian Qi, menunjukkan bahwa ia memiliki kultivasi 3 tingkat untuk membuka meridian. Akhirnya, ada serangan 3 kali lipat untuk membuka denyut nadi. Semua prajurit yang hadir tidak sabar untuk melihat adegan Luo Tian disiksa. Memang benar Luo Tian, seorang siswa, memamerkan kekuatannya di arena seni bela diri, yang membuat banyak orang tidak menyukainya. Pembantu membuka 3 kali lipat. Waktu yang tepat. Mata Luo Tian berbinar, seolah-olah dia melihat emas taruhan ganda. Junior, kamu akan segera membayar harga untuk kesombongan dan ketidaktahuanmu. Wajah pria kekar itu garang dan dingin, dan Qi sebenarnya dari 3 saluran Qi berdetak bersamaan, memancarkan aura kekerasan. Golok, pria kekar itu benar-benar mengeluarkan pisau besar, dan menebas dengan cahaya yang agung dan mendominasi angin menderu dengan energi sejati, dan dia memiliki momentum untuk memotong gunung dengan pisau. Pemotongan yang sangat kuat. Oke, beri anak ini pelajaran. Beberapa prajurit bersorak. Arena pertempuran selalu menjadi dunia orang dewasa. Mereka sangat kesal karena murid Luo Tian ada di sini untuk membunuh kuartet. Ekspresi Luo Tian menjadi serius. Basis kultivasi lawan lebih tinggi, dan keterampilan pedangnya sombong, sehingga keuntungannya dalam energi dan kekuatan sejati tidak akan ada lagi. Berenang. Luo Tian seperti ikan yang berenang, langkahnya tampak santai, tetapi mulus dan cepat. Swiss Cici. Pria kekar itu memotong cahaya pisau yang melolong dan energi sejati, dia menghindari sebagian besar, dan dengan mudah menyelesaikan sisanya. Setelah selusin gerakan, Luo Tian masih tenang dan tenang, bertarung bolak-balik dengan pria kekar, dengan keunggulan kekuatan mental dan pengetahuan spiritual, menguasai lintasan gerakan masing-masing lawan. Dia tidak mengaktifkan kekuatan pembuluh darah ilahi, jika tidak, dia akan menang dengan cepat. Di satu sisi, Luo Tian ingin menggunakan pria kekar untuk mempertajam pengalaman tempur dan keterampilan tubuhnya. Di samping itu, jika Anda menang terlalu cepat, saya khawatir orang lain tidak akan datang untuk menantang. Setelah 20 atau 30 pukulan, Luo Tian menemukan kekurangan pada pria kekar itu dan menembak tiba-tiba. Buka. Luo Tian diam-diam mengetuk bagian belakang pedang pria kekar itu dengan jarinya menggunakan teknik gerakan kekuatan jari pedang bintang berkonsentrasi. Tempat di mana ia menyerang tepat di mana kekuatannya lemah. Suara dentang. Pisau besar di tangan pria kekar itu jatuh ke tanah, dan diguncang keluar dari platform pertempuran oleh telapak tangan Luo Tian. Aku ceroboh. Pria kekar itu tampak menyesal, tetapi dia harus mengaku kalah. Ada lagi keributan di antara penonton. Kali ini tantangan lompatan, mengalahkan Kai Mai Sancong. 3 kemenangan beruntun. Para wasit di arena sedikit terkejut. Yang lain percaya bahwa pria kekar itu hilang karena kecerobohan. Hanya dia yang bisa melihat bahwa Luo Tian menghancurkan pria kekar di dunia seni bela diri, dan mengendalikan situasi dari awal sampai akhir. Karena penantangnya 1 tingkat lebih tinggi darimu, kali ini kamu akan mendapatkan 2.000 tael emas. Kata wasit kepada Luo Tian. Benar, saya sudah mendapatkan 4.000 emas. Luo Tian senang secara fisik dan mental. Menambahkan 7.000 miliknya sendiri, sekarang ada lebih dari 10.000 tael emas. Setengah dari tujuan tercapai. Cepat, pergi dan beritahu Tuan Du. Di bawah panggung, 2 sosok tampak terkejut dan berkata dengan suara rendah. Salah satu dari mereka pergi dengan cepat. Di panggung bela diri, pertempuran berlanjut. Berikutnya, Luo Tian mengalahkan 3 penantang lagi satu demi satu, 2 di antaranya adalah pembuka 3 lapis, dan memenangkan 5.000 tael emas lagi. Haha, ini terlalu cepat. Luo Tian sangat gembira. Saat ini, emasnya telah terkumpul menjadi lebih dari 16.000 tael. Mainkan beberapa game lagi, dan Anda akan dapat mengumpulkan 20.000 tael emas.
Tetapi, mulai saat ini, tidak ada lagi yang menantang Luo Tian. Kekuatan tempur Luo Tian dianggap kuat di tahap ketiga pembukaan pembuluh darah. Untuk 3 level lainnya, jika Anda menantangnya, Anda akan kehilangan reputasi jika menang, dan Anda akan kehilangan muka jika kalah, dan Anda harus membayar 2 kali lipat taruhan. Karena itu, tidak peduli seberapa agresif Luo Tian di atas panggung, tidak ada yang akan menantangnya. Selain itu, ada lebih dari satu arena pertarungan di arena pertarungan ini, banyak orang pergi ke arena pertarungan lain untuk bertanding. Orang pembawa sial, tinggal beberapa pertandingan lagi. Luo Tian sedikit tertekan. Mungkin tak terkalahkan adalah sejenis kesepian. Setidaknya di arena pertempuran tingkat rendah, dia telah mencapai tak terkalahkan dalam jangka pendek. Tentu, Luo Tian bisa menantang arena seni bela diri tingkat menengah. Namun, arena pertempuran tingkat menengah adalah panggung bagi para pejuang yang telah membuka tingkat keempat ke atas, dan taruhan minimumnya adalah 10.000 tael emas. Dalam keadaan pembukaan pembuluh darah, setiap tingkat ketiga, akan ada celah. Kesenjangan antara level kedua dan level ketiga pembukaan pulsa tidak akan terlalu besar. Tapi begitu mereka mencapai level keempat, akan ada lompatan kekuatan, yang cukup untuk langsung membunuh Kaimai level ketiga. Terlebih lagi, Luo Tian masih berada di level kedua pembukaan denyut nadi. Du Yuncheng ada di sini. Tiba-tiba, terjadi keributan di dekat arena. Siapa aku, pemborosan, memalukan di arena. Suara kasar dan arogan datang. Seorang pemuda berwajah gendut dan bertelinga besar, dikelilingi para pelayan, datang ke arena pertarungan. Du Yuncheng. Ekspresi Luo Tian menjadi gelap, dia tidak menyangka Du Yuncheng akan mendapatkan berita secepat ini. Sekarang, mata Du Yuncheng gelap dan membunuh. Ketika dia mengetahui bahwa Luo Tian telah maju ke alam pembukaan nadi, dia memaksanya untuk mengompres pertunangan 2 bulan menjadi 3 hari. Tiba-tiba, Luo Tian menerobos ke tingkat kedua dari alam pembukaan nadi begitu cepat. Anak ini pasti punya kesempatan, dan seni bela diri yang dia buka pasti lumayan. Putra ini harus dibunuh, tidak peduli seberapa tinggi harganya. Hati Du Yuncheng mendidih dengan niat membunuh. Ning Xueyao baru berusia 15 atau 16 tahun, dan dia sangat cantik. Di masa depan, dia akan menjadi wanita cantik yang akan menguasai negara dan kota, dan dia harus mendapatkannya. Selama Luo Tian terbunuh, Ning Xueyao akan memilikinya di ujung jarinya. Du Yuncheng, waktu yang tepat bagimu untuk datang. Aku akan segera mengumpulkan 20.000 tael emas, dan semua orang akan menjadi saksi untuk membubarkan pertunangan Xueyao. Luo Tian tertawa keras. Meskipun Du Yuncheng memiliki kultivasi tingkat keempat untuk membuka pembuluh darah, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan judi di arena seni bela diri tingkat rendah. Wuxi tersebar di seluruh kota di berbagai negara di daratan, dan kekuatan di belakangnya sangat besar dan luar biasa. Bahkan jika penguasa kota datang, dia harus mematuhi peraturan. Luo Tian, tidakkah kamu ingin melunasi hutangnya? Du Yuncheng menahan amarahnya, senyum percaya diri muncul di sudut mulutnya. Bagaimana dengan ini? Selama kamu mengalahkan salah satu bawahanku, aku akan memberimu 10.000 emas. 10.000 tael emas. Di dekat platform pertempuran, ada keributan. Perang duniai bernilai 10.000 emas. Bawahanmu. Luo Tian sedikit mengernyit. Dia bukan orang bodoh. Jangan khawatir, bawahanku adalah seniman bela diri 3 tingkat yang dapat membuka denyut nadi, yang memenuhi peraturan arena seni bela diri. Du Yuncheng mengangkat tangannya. Desir, seorang pria jangkung dan kurus berjubah hitam, seperti hantu, melayang di depan semua orang. Pria jangkung dan kurus ini memiliki mata yang dingin, wajah yang tumpul, dan tidak ada emosi sama sekali. Wasit dapat memeriksa, dia memiliki kultivasi tingkat ketiga untuk membuka denyut nadi. Du Yuncheng merentangkan tangannya. Aku tahu dia tidak perlu diperiksa. Wasit melirik pria jangkung dan kurus itu, sedikit mengernyit. Luo Tian, apakah kamu berani bertarung? Selama kamu menandatangani kontrak hidup dan mati dan melakukan pertempuran hidup dan mati, kamu dapat memenangkan 10.000 emas dengan mengalahkan bawahanku. Du Yuncheng mencibir, dengan sedikit konspirasi. Mendengar ini, pikiran Luo Tian bergerak sedikit. Jika Anda mendapatkan 10.000 tael emas lagi, Anda dapat melunasi hutangnya secara langsung. Tetapi pada saat ini, Luo Tian memperhatikan bahwa wasit di samping mengedipkan mata padanya, memberi isyarat untuk tidak setuju. Wah, tidak setuju. Di antara hadirin, ada seorang seniman bela diri tua yang sepertinya mengenali identitas pria jangkung dan kurus itu, dan wajahnya berubah drastis. Berjuang sampai mati. Mengapa tidak berani? Mata Luo Tian tegas,
tanpa ada keraguan. Dia sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya jika dia berada di bawah level 4 pembukaan meridian. Dalam pertempuran sebelumnya, dia belum menggunakan kekuatan aslinya. Pertarungan hidup dan mati. Mulai. Wasit menatap Luo Tian dengan menyesal, dan membiarkan keduanya yang telah menandatangani kontrak hidup dan mati muncul di atas panggung. Pertarungan hidup dan mati berbeda dari seni bela diri biasa. Seni bela diri biasa tidak mengizinkan cedera dan pembunuhan yang disengaja. Perjuangan hidup dan mati berbeda, harus ada hidup dan mati, dan setelah membunuh orang, mereka tidak akan memikul tanggung jawab apapun. Junior, kamu sangat berani. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani bertarung sampai mati denganku, Crazy Xiao. Pria jangkung dan kurus itu berdiri di atas panggung, suaranya yang acuh tak acuh terdengar bersamaan dengan niat membunuh. Xiao gila, ternyata itu dia, terdengar seruan dari platform pertempuran. Banyak orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Gila Xiao, bukankah dia seorang seniman bela diri dari kota Kabupaten Lingyun? Aku mendengar bahwa dia dulunya berada di pembukaan meridian tingkat ke-6. Kemudian, 3 saluran energinya dihapus dan dia jatuh ke tingkat ketiga dari meridian pembukaan. Meskipun dia jatuh ke tingkat ketiga pembukaan meridian, orang gila. Xiao alam seni bela dirinya sangat tinggi, dia tak terkalahkan di tingkat keempat, dan dia bahkan tak terkalahkan dalam konfrontasi dengan tingkat keempat. Di tengah keterkejutannya, Du Yuncheng mencibir seolah rencananya berhasil. Huff, aku khawatir tidak ada yang tahu bahwa Crazy Xiao membunuh rilem pembukaan nadi tingkat 4 2 bulan lalu dengan biaya luka serius. Du Yuncheng menatap Luo Tian di atas panggung seolah-olah dia sedang melihat seseorang mati. Luo Tian tidak mengenal Crazy Xiao, tetapi dia juga merasa bahwa lawannya sangat sulit dan tidak boleh diremehkan. Desir. Tiba-tiba, sosok Crazy Xiao menghilang dari bidang penglihatan, dan embusan angin gelap menerpa rasa krisis. Mati. Crazy Xiao tampak acuh tak acuh, penuh dengan niat membunuh. Aliran udara gelap naik dari bilah telapak tangannya, dan itu memotong kekosongan tanpa suara, memotong ke arah leher Luo Tian. Nyawa Luo Tian akan diambil jika dia bergerak. Sungguh kecepatan. Luo Tian terkejut. Ini memang tingkat ke-6 dari Opening Pulse Realm. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Crazy Xiao jauh lebih baik daripada pemuda berpakaian putih di hadapannya. Dengan gerakan pamungkas dan serangan diam-diam, itu cukup untuk langsung membunuh 3 puncak Kaimai. Itu terlalu kuat, Xiao gila akan membunuh anak ini dengan satu gerakan. Dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan jika langkah berenang anak itu mencapai tahap penguasaan, dia tidak dapat mengelak, dan dia pasti akan mati. Para penonton terkejut, pada saat yang sama, saya merasa kasihan seorang jenius telah jatuh seperti ini. Melihat itu, telapak tangan gila Xiao hendak memotong leher bocah itu. Bentak, telapak tangan yang keras dan dingin, blokir. Peng, keduanya bentrok, Zenki yang dingin dan mendominasi bertabrakan dengan Zenki yang lembut dan kental, dan angin dingin meluap. Hah! Gila Xiao tampak terkejut. Serangannya barusan akan sangat sulit untuk bereaksi terhadap serangan pada pembukaan pulsa tingkat ketiga, apalagi pembukaan pulsa tingkat kedua. Selain itu, kekuatan telapak tangan Luo Tian, serta kekuatan energi sejatinya, juga mengejutkan Crazy Xiao secara diam-diam. Bagaimana dia tahu? Kekuatan mental dan kekuatan reaksi Luo Tian beberapa kali lebih tinggi daripada level yang sama, ditambah berkah dari pengetahuan spiritual, itu tidak dapat diukur oleh prajurit biasa. Mati. Gila Xiao tidak berpikir terlalu banyak, telapak tangannya seperti 2 belati gelap, dan mereka terus menyerang dari sudut yang rumit dan aneh. Kekuatan Zenki-nya sangat dekat dengan tingkat keempat dari kondisi pembukaan pulsa, dan penglihatannya lebih tinggi. Serangan diam-diam gagal, dan dalam konfrontasi langsung, dia pasti akan membunuh Luo Tian dalam 5 langkah. Tetapi faktanya lagi-lagi tidak terduga. Bang! 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 Gerakan Luo Tian juga cepat, dan dikombinasikan dengan keterampilan tubuhnya, dia menghancurkan semua serangan Xiao Crazy. Tidak mungkin. Dia memiliki pembukaan denyut nadi tingkat kedua, bagaimana dia melakukannya? Murid Crazy Xiao menyusut, dan dia menatap bocah di depannya untuk pertama kalinya. Di masa lalu, tidak kurang dari selusin orang tewas di tangannya pada level kedua dan ketiga dari alam pembukaan nadi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bocah itu bisa bertarung dengan Xiao gila dengan pijakan yang sama. Xiao gila seharusnya tidak menembak dengan seluruh kekuatannya, kan? Para prajurit di sekitar juga tidak percaya. Wajah Du Yuncheng menjadi muram, dan dia berteriak Xiao gila, aku ingin kau membunuhnya dalam 10 gerakan. Rasa dingin meledak di mata gila Xiao. Momentum seluruh tubuhnya meningkat tajam,
energi sejati di telapak tangannya menjadi lebih terkonsentrasi, dan kecepatan serangannya juga meningkat pesat. Telapak pembunuh 9 yin. Crazy Xiao menebas dengan telapak tangannya, kekejaman tersembunyi dalam kelembutan, lintasannya sulit dibedakan, itu adalah langkah mematikan untuk mengambil nyawa orang. Ketika dia berada di puncak kultivasinya, dia melampaui level ke-6 dari alam pembukaan nadi dengan gerakan ini. Rambut Luo Tian berdiri tegak, tiba-tiba merasakan krisis, indera spiritualnya mengunci telapak tangan Crazy Xiao. Penunjuk pedang Chongyaling Bintang, Qi. Zenki di sekujur tubuhnya terkondensasi di ujung jarinya, dan cahaya pedang biru muda muncul, seperti bintang yang lewat dalam sekejap. Engah. Jari pedang Luo Tian mengenai telapak pembunuh 9 yin gila Xiao, dan dengan mudah menembus energi sejati lawan, menusuk lubang berdarah di telapak tangan gila Xiao. Dalam hal tingkat kerusakan yin, Jiuyin Duoming Palem bahkan lebih baik. Tetapi dalam hal kekuatan serangan dan kekuatan penetrasi dari satu target, jari pedang kondensasi bintang adalah telapak tangan yang mematikan. Ah! Kamu! Teriak Xiao gila, menatap telapak tangan yang berdarah, lalu ke Luo Tian, U200B terkejut dan marah. Mengapa saya tidak bisa menyembunyikan keterampilan tubuh dan telapak tangan saya yang selalu saya banggakan di depan pemuda ini? Bahkan palem pembunuh 9 yin miliknya terlihat dan terluka kembali. Pejarian ini adalah jari pedang bintang Chongyaling. Crazy Xiao mendapat informasi lengkap dan kulitnya tiba-tiba berubah. Luo Tian benar-benar mengolah jari pedang berkonsentrasi bintang, keterampilan bela diri yang sangat berbahaya dan tidak lengkap, tidak heran telapak pembunuh 9 yin-nya bukan tandingannya. Itu benar. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Du atas keterampilan bela diri ini, yang sangat kuat. Luo Tian tersenyum dan melirik Du Yuncheng di antara hadirin. Opo-opo, Du Yuncheng tertegun sejenak, lalu langsung sadar, urat di dahinya menyembul. Luo Tian ini ternyata adalah pria bertopeng hitam yang membunuh kerbau paku besi hari itu. Yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa anak ini benar-benar mempraktikkan jari pedang kondensasi bintang dan melukai Xiao gila di panggung hidup dan mati. Kebencian. Aku harus membunuhmu untuk membalaskan dendam Niu. Hidung Du Yuncheng hampir bengkok, wajahnya penuh kebencian, dan dia menatap Luo Tian, seolah dia ingin memakan orang. Xiao gila, bunuh dia. Teriak Du Yuncheng dengan marah. Peng, ci. Di arena seni bela diri, Crazy Xiao tampak gila, dengan niat membunuh yang kuat, dan dia terus menebas dengan telapak tangannya, dan dia sudah habis-habisan. Luo Tian tidak menunjukkan kelemahan apapun, sepenuhnya menunjukkan kekuatan jari pedang bintang Chongyaling, dan pada saat yang sama menstimulasi pembuluh darah dewa, cahaya pedang yang terkondensasi di ujung jari berisi sentuhan biru tua dan es dingin yang dalam. Teknik telapak tangan Crazy Xiao benar-benar dikalahkan oleh persepsi spiritualnya. Sebaliknya, Crazy Xiao tidak berani menyentuh pedang Luo Tian secara langsung, karena daya tembusnya terlalu kuat. Engah. Dada dan lengan Crazy Xiao ditusuk dengan 2 lubang berturut-turut, dan darah mengalir keluar. Tidak hanya itu, dia juga diserang oleh kekuatan dingin, tubuhnya membeku, dan kondisinya berangsur-angsur menurun. Mati. Luo Tian memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar, merangsang pembuluh darahnya, dan kecepatan tubuhnya mencapai titik ekstrim. Suara mendesing. Ujung jari seperti bintang berwarna biru dingin menusuk dahi Crazy Xiao. Engah. Jari pedang menembus bagian tengah alis, dan darah bermekaran. Tubuh gila Xiao membeku, matanya redup, dan sulit dipercaya bahwa dia mati di tangan denyut nadi ganda. Tidak, Du Yuncheng meringis dan meraung, geram. Hilang. Gila Xiao meninggal secara tragis. Di antara hadirin, setelah hening sejenak, semua prajurit menjadi sensasi. Du Yuncheng, terima taruhannya dan serahkan 10.000 tael emas. Luo Tian berdiri di samping tubuh gila Xiao dan berteriak. Aku. Wajah Du Yuncheng menjadi hijau dan pucat, sangat malu. Meskipun dia bertaruh dengan 10.000 tael emas, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao gila akan kalah, lawannya adalah pejuang yang kuat yang bahkan telah membunuh tingkat keempat dari kondisi pembukaan pulsa. 10.000 tael emas, bahkan jika dia adalah tuan muda dari keluarga Du, dia tidak akan bisa mengeluarkannya untuk sementara waktu. Oke, anggap saja aku sudah membayar kembali 10.000 tael. Luo Tian melompat dari panggung seni bela diri, meraba-raba dari lengannya, dan mendekati Du Yuncheng. Apa yang kamu lakukan? Du Yuncheng berkata dengan marah. Wow, Luo Tian mengeluarkan banyak tiket emas dan melemparkannya ke Du Yuncheng. Apa yang kamu lakukan? Bayar kembali uangnya, tentu saja. Tumpukan tiket emas, bersinar keemasan di bawah sinar matahari, berkibar di tubuh Du Yuncheng, menyilaukan. Ini sisa 10.000 tael emas,
dan utangnya sudah lunas. Sejak saat itu, pertunangan antara Sue Yao dan kamu secara resmi batal. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga dukamu. Mata Luo Tian tajam dan suaranya nyaring. 20.000 emas akhirnya terbayar. Hati Luo Tian santai pada awalnya, dan kemudian energi dan semangatnya tiba-tiba bersinar, dan dia merasakan rasa percaya diri yang kuat. Dia telah berada di lapisan ke-9 dari tempering tubuh, dan telah diam selama lebih dari 3 tahun, dan hatinya telah lama tertekan. Dan pada saat ini, dia benar-benar memulihkan hati seni bela dirinya yang gigih. Du Yuncheng menatap Luo Tian, wajahnya pucat pasi. 20.000 tael emas. Itu terbayar seperti ini. Awalnya, dalam 3 hari, dia akan bisa mendapatkan Ning Sue Yao yang seperti peri. Penuh kebencian, semua ini mengacaukan pria yang pernah dianggapnya sebagai pemborosan olehnya. Luo Tian tunggu dan lihat saja, aku akan menyesal dilahirkan di dunia ini. Du Yuncheng menahan amarahnya, dan mengibaskan lengan bajunya dengan niat membunuh. Du Yuncheng ini menuai konsekuensi dari dirinya sendiri. Dia kehilangan kecantikan, kehilangan seorang jenderal yang cakap, dan kehilangan muka. Dengan temperamen Du Yuncheng, saya khawatir dia tidak akan melepaskannya. Ada diskusi semua sekitar. Semakin banyak orang yang mendiskusikan Luo Tian. Level 2 dari Opening Pulse Realm, bunuh Crazy Xiao, potensi masa depan anak ini tidak terbatas. Mungkin, dia akan dimasukkan dalam daftar orang kerajaan Changyun di masa depan, dan dibandingkan dengan jenius pertama kota King Chang Liu Xian. Kamu terlalu memikirkannya, bakat Liu Xian tidak tertandingi, dan kondisi pembukaan nadi tingkat kedua Luo Tianchai terlalu jauh di belakang. Meninggalkan arena seni bela diri, Luo Tian mulai berjalan-jalan di sekitar Wuxi. Setelah melunasi utangnya, ia memiliki sisa 6.000 tael emas, yang dapat digunakan untuk membeli beberapa sumber daya budidaya. Memasuki toko ramuan, Luo Tian membeli beberapa aura pills dan menghabiskan lebih dari 4.000 emas. Kemudian, Luo Tian pergi ke toko perhiasan lain dan dengan hati-hati memilih jepit rambut giok. Setelah melunasi utangnya, Sue Yao tidak perlu menikah dengan Du Yuncheng. Hadiah kecil ini merupakan kejutan baginya. Luo Tian merasa lega. Di malam hari, rumah Luo Tian. Xiao Tian, kamu sudah kembali. Ning Sue Yao mendengar langkah kaki dan berjalan keluar. Ledakan, pintu tiba-tiba terbuka, dan 4 pria bertopeng hitam masuk ke dalam rumah memancarkan aura yang keras dan menindas. Kamu, wajah cantik Ning Sue Yao menjadi pucat, dan dia mundur. Tiba-tiba, dia menemukan seorang pria yang dikepalai oleh 4 orang, dengan kepala gemuk dan telinga besar, dengan mata cabul dan cabul, yang terlihat familiar. Du Yuncheng, ini kamu. Ning Sue Yao melihat melalui kata-katanya dengan ekspresi marah di wajahnya yang cantik. Cektes, aku tidak menyangka anakku akan dikenali dengan pakaian hitam dan bertopeng. Sepertinya Sue Yao sangat memikirkanku. Du Yuncheng menyeringai dan berkata sambil menyeringai. Du Yuncheng, apa yang ingin kamu lakukan? Ning Sue Yao dipaksa mundur oleh 4 orang, matanya yang indah penuh kekhawatiran, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luo Tian sekarang. Hei, apa yang kamu lakukan? Tentu saja kamu menikmati kesenangan nyata menjadi seorang wanita. Mata Du Yuncheng penuh dengan kecabulan dan cahaya. Setelah selesai berbicara, dia memerintahkan ikat, gerakan dengan lembut, kamu melukai rambut kecantikan, kamu bertanya. 3 pria berbaju hitam keluar di sebelah mereka, masing-masing dengan napas yang baik, salah satu dari mereka mengeluarkan tali, berniat untuk mengikat Sue Yao. Ning Sue Yao mundur ke sudut, sedamai biasanya, tanpa teriakan yang dibayangkan wanita biasa. Mungkinkah ini benar-benar terjadi? Ning Sue Yao menghela nafas, dengan kepahitan di wajahnya. Saat ini, desir, sebuah afterimage dengan cepat pindah ke ruangan, itu adalah Luo Tian. Keluar, Luo Tian meraung, denyut dewa di tubuhnya diaktifkan, dan hawa dingin menyelimuti udara. Xiao Tian, jangan datang ke sini. Ning Sue Yao buru-buru berkata dengan wajah khawatir. Dia dikelilingi oleh 4 master dari alam pembukaan pembuluh darah. Luo Tian baru saja memasuki tahap pembukaan pembuluh darah belum lama ini, bagaimana dia bisa menolak? Du Yuncheng, kamu orang menyebalkan. Mata Luo Tian dingin, dan niat membunuh yang kuat muncul di hatinya. Dia mengira setelah melunasi hutangnya, masalah itu akan berakhir. Tanpa diduga, Du Yuncheng begitu kejam, tercela dan kotor sehingga dia ingin menculik Sue Yao secara langsung. Untungnya, dia bergegas kembali ke masa lalu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sue Yao, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Luo Tian menahan amarah dan niat membunuhnya,
tetapi tidak kehilangan ketenangannya. Ada banyak musuh saat ini, di antara 4 pria berbaju hitam, selain Du Yuncheng yang berada di tingkat keempat alam pembukaan nadi, ada juga satu di alam pembukaan nadi tingkat kelima. Di bawah induksi kesadaran spiritual, denyut ki orang-orang ini berfluktuasi dengan sangat jelas. Luo Tian, waktu yang baik. Tuan muda ini ingin kamu mengerti apa yang akan terjadi jika kamu melawanku. Du Yuncheng terkejut saat melihat Luo Tian, dan senyum kejam meringkuk di sudut mulutnya. Hari ini, menculik Ning Xueyao hanyalah salah satu tujuannya, yang kedua adalah membunuh Luo Tian. Bunuh anak ini dulu. Du Yuncheng berempat mendesak ke arah Luo Tian bersama-sama, dan mereka mendapat tekanan dari 4 aura yang kuat. Telapak dolar emas. Telapak tangan Du Yuncheng kuat dan mendominasi, memancarkan cahaya kemasan, menghancurkannya. Kultivasi Du Yuncheng berada pada tingkat keempat dari pembukaan nadi, dan dia berlatih seni bela diri tingkat atas Du Jiavan Golden Yuan Palm, yang jauh lebih kuat dari Crazy Xiao. Selain itu, seorang pria kekar berbaju hitam maju ke depan, 5 saluran ki di tubuhnya merangsang ki sejatinya, dan tinjunya membengkak sedikit, terjalin dengan ki sejati berwarna kuning tua, dan tiba-tiba hancur, mengguncang segala arah dengan kekuatan. Orang ini secara mengesankan berada di tingkat kelima dari alam pembukaan nadi. Di bawah pengepungan 4 prajurit pembuka nadi utama, termasuk pembukaan pembuluh darah tingkat 4 dan 5, Luo Tian merasakan krisis besar, bahkan jika dia memiliki pengetahuan spiritual untuk mengendalikan situasi, itu akan sangat berbahaya. Dalam situasi seperti itu, sulit untuk menghindari nasib dibombardir dan dibunuh di tingkat kedua atau ketiga dari alam pembukaan nadi. Berenang, Luo Tian mengaktifkan denyut nadi dan energi sejatinya, dan kecepatannya menembus batas dalam sekejap, seperti ikan yang hidup, melewati celah antara serangan 4 orang, itu sangat mendebarkan. Hah! Luo Tian tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya jauh lebih ringan, dan kecepatannya hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Pencapaian besar dalam langkah berenang. Di bawah tekanan, keterampilan tubuh Luo Tian mencapai ranah sukses besar. Turunkan dia, teriak Du Yuncheng dengan marah, pengepungan keempat orang itu membuat anak ini menghindarinya. Ups, Luo Tian mengelak dalam sekejap, mendekati punggung pria berbaju hitam dengan pembukaan 3 kali lipat, dan menamparnya dengan telapak tangan yang menggelegar. Wow, pria berbaju hitam itu memuntahkan darah, lapisan es mengembun di punggungnya, dan tubuhnya dingin dan gemetar. Pergi, Luo Tian menepuk tangannya, mendorong pria berbaju hitam itu ke arah 3 Du Yuncheng yang mengepungnya. Ledakan, bang-bang, serangan pamungkas Du Yuncheng dan yang lainnya semuanya menimpa pria berbaju hitam itu. Ah, dengan teriakan, pria berbaju hitam itu dipukuli berkeping-keping, berdarah, dan dia tidak bisa mati lagi. Apa, membunuh salah satu bangsanya sendiri secara tidak sengaja membuat Du Yuncheng dan yang lainnya terkejut. Ambil kesempatan ini, Luo Tian mendekati Ning Xueyao, mengangkatnya, dan dengan bang, menerobos jendela. Jangan coba-coba melarikan diri. Pria kekar berbaju hitam dengan pembukaan denyut nadi 5 kali lipat tiba-tiba meninju. Ledakan, pukulan berat menghancurkan jendela dan dinding di dekatnya berkeping-keping, dan awan puing terlempar dalam ledakan itu. Du Qian, aku memintamu untuk membunuh anak itu, jangan sakiti kecantikanku. Kulit Du Yuncheng tiba-tiba berubah, dan dia menegur. Du Qian, di tingkat kelima dari alam pembukaan nadi, adalah kepala penjaga keluarga Du, dan dikirim oleh Du Yuncheng untuk menjadi preman. Tuan muda, mereka melarikan diri. Du Qian sedikit mengernyit. Lolos. Banyak sampah. Cepat. Du Yuncheng gemetar karena marah. Hari ini, dia membawa 3 master, termasuk Du Qian, yang berada di tingkat kelima dari alam pembukaan Vena, dan di bawah pengepungan, dia tidak hanya tidak membunuh Luo Tian, tetapi dia juga membiarkan pihak lain menyelamatkan Sue Yao, kehilangan salah satu anak buahnya. Langit gelap, Luo Tian berlari dengan liar dengan Ning Xueyao di pelukannya. Gadis di lengannya selembut batu giok, dengan kulit putih dan halus di tentakelnya, dan keharuman tubuh yang anggun dan tenang membuat jantung Luo berdetak lebih cepat. Kamu mengecewakanku dulu. Ning Xueyao, yang dipeluk oleh Luo Tian, memiliki tubuh yang indah, wajah yang cantik, dan postur yang sedikit canggung. Rona merah muncul di wajah cantik gadis itu, dan dia sangat tidak nyaman. Mendengar ini, Luo Tian melepaskan wanita cantik di pelukannya. Awalnya, dia khawatir Ning Xueyao tidak akan mampu mengimbangi kecepatan yang mengejutkan, langkah gadis itu ringan dan anggun, tidak tertinggal di belakangnya. Untuk mengetahui, langkah tubuh berenang Luo Tian sukses besar, dikombinasikan dengan ledakan tubuh dewa, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada pembukaan pulsa 4 kali lipat secara umum. Xiao Tian, kamu terluka,
Aku akan merawatmu untukmu. Ning Xueyao menatap Luo Tian dengan sepasang mata yang jernih dan indah, menunjukkan sedikit rasa kasihan. Dia mengulurkan tangan batu giok putihnya, dikelilingi oleh lapisan energi sejati berwarna hijau muda, dan menekannya ke bahu Luo Tian. Ketika dia melarikan diri melalui jendela barusan, dia diserang oleh alam pembukaan nadi tingkat kelima. Meskipun Luo Tian memiliki kesadaran spiritual dan menghindarinya, dia masih terkena akibatnya dan luka ringan. Xueyao, kamu. Luo Tian sangat terkejut. Lukanya terasa gatal untuk beberapa saat, dan sembuh dengan kecepatan yang mengesankan dengan mata terbuka. Ning Xueyao telah berlatih seni bela diri, dia tahu sedikit, tetapi lebih tinggi dari yang dibayangkan. Yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa Luo Tian belum pernah mendengar metode aneh untuk menyembuhkan luka secara langsung. Pembaruan kedua tiba, harap rekomendasikan untuk koleksi. Xueyao, kamu. Luka di bahu Luo Tian sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Metode ajaib ini datang dari gadis cantik dan suci di sampingnya. Tapi saya tidak tahu kenapa. Luo Tian tidak terlalu terkejut. Setiap orang memiliki rahasia dibandingkan dengan mendapatkan buku surgawi dan jue keberuntungan, metode penyembuhan Ning Xueyao tidak mengejutkan. Dahulu kala, Luo Tian merasa bahwa temperamen mulia Ning Xueyao sama sekali bukan gadis biasa. Xiao Tian, Xueyao tahu bahwa kamu penasaran. Karena bencana tertentu yang dihadapi keluarga, aku harus melarikan diri ke sini, dan basis kultivasiku dilarang. Ning Xueyao meminta maaf, seolah mengingat sesuatu, dan nada suaranya pahit. Xueyao, sejak ayah menerimamu, dia pasti tahu cerita di dalamnya. Selain itu, kamu telah merawatku seperti ini, dan kamu telah terlibat olehku. Luo Tian menggelengkan kepalanya. Dia dan Ning Xueyao hidup bersama siang dan malam selama 4 atau 5 tahun, dan merasakan kecantikan, kelembutan, dan kebaikannya yang sedingin es. Ayahnya pernah berkata bahwa dia menerima Xueyao karena dia berutang budi padanya kepada seorang penatua. Luo Tian sangat penasaran dengan pengalaman hidup Ning Xueyao. Namun, jika pihak lain tidak berinisiatif untuk berbicara, dia tidak akan bertanya. Hanya saja, jangan salahkan aku. Ning Xueyao menghela nafas lega. Luo Tian merasa sedikit aneh kultivasi Xueyao disembunyikan, dan ayahnya pasti tahu. Luo Tian adalah satu-satunya yang tidak tahu tentang masalah ini. Di satu sisi, itu demi kerahasiaan. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Di sisi lain, mengapa tidak takut melukai harga diri seseorang? Lalu tentang kontrak pernikahan, Luo Tian sedikit bingung, bagaimana dia bisa menyetujui Du Yuncheng dengan latar belakang Xueyao yang luar biasa. Kontrak pernikahan, aku hanya ingin menundanya. Jika Paman Luo bisa kembali, semuanya akan terselesaikan. Jika dia tidak kembali, aku hanya bisa membawamu melarikan diri dari kota Qingchang. Ning Xueyao menghela nafas pelan. Luo Tian menghela nafas dalam hatinya, lagi pula, dia masih dirinya yang dulu, menyeret Xueyao. Jika tidak, Ning Xueyao memiliki kultivasinya sendiri, jadi dia bisa saja sudah lama meninggalkan kota Qingchang, jadi Du Yuncheng tidak punya pilihan. Luo Tian baru saja akan berbicara. Tiba-tiba, krisis muncul dalam pengertian spiritualnya, yang merupakan hasil dari berlatih seni keberuntungan. Pergi ke sini. Luo Tian meraih tangan ramping Xueyao. Keduanya berbelok tajam, memanjat tembok dan memasuki rumah tempat tinggal. Hanya 1 atau 2 napas berlalu. Wosh, wosh, wosh. Beberapa bawahan Du Yuncheng, yang dipimpin oleh Duqian yang telah membuka denyut nadi tingkat kelima, bergegas ke sekitarnya. Ada di sekitar sini, lihatlah. Duqian melayang ke atap bangunan tempat tinggal, memandangnya dari ketinggian. Bawahan lainnya berada di puncak tingkat ketiga Kaimai, dan dekat dengan kediaman tempat keduanya bersembunyi Luo Tian. Cepat, Luo Tian meraih lengan cerah Ning Xueyao dan masuk ke dalam sumur yang dalam di tempat tinggal. Terburu-buru, Luo Tian memeluk pinggang Ning Xueyao, dan mereka berdua terjebak di antara dinding sumur. Di sumur gelap, wajah sempurna seperti batu giok Ning Xueyao dan mata jernih seperti bintang malam menghadap Luo Tian secara langsung. Tubuh lembut dan indah itu terbaring di pelukan Luo Tian. Keduanya terjebak di antara dinding sumur, beratnya berat, Luo Tian mendukung Ning Xueyao dari bawah dengan satu tangan. Luo Tian berdebar di dalam hatinya, dia mungkin membuat Ning Xueyao marah jika dia sangat menyinggung Ning Xueyao. Jika Ning Xueyao berteriak dan bereaksi berlebihan, para pencari mungkin khawatir. Namun, wanita cantik yang dekat itu masih pendiam dan anggun, bulu matanya sedikit bergetar, matanya seterang berlian cerah, tetapi daun telinga seputih salju dan sebening kristal diwarnai dengan sentuhan merah cerah yang menggoda.
Hati Luo Tian dipenuhi dengan kebahagiaan, dan dia berharap momen ini akan berlangsung selamanya. Pergi ke sana dan lihatlah. Pada saat ini, para inspektur pergi dari daerah sekitarnya. Aku masih tidak melepaskan tanganmu. Ning Xueyao mengerang ringan, wajahnya yang cantik sedikit runtuh. Cahaya senja tidak memudar, dia memiliki sikap pemalu dari kecantikan langka di sebelah. Xueyao, aku tidak sengaja melakukannya. Luo Tian melepaskan tangannya, menyeretnya, dan melompat keluar dari dinding sumur bersama. Ning Xueyao memalingkan wajahnya yang cantik ke samping, bersenandung pelan, dan mengabaikannya. Luo Tian merasa sedikit tidak nyaman. Dalam 5 tahun terakhir, Xueyao tidak pernah marah pada dirinya sendiri, juga tidak pernah bertengkar dengan dirinya sendiri. Dia selalu begitu cantik, namun lembut dan perhatian. Hanya saja kali ini, tangannya benar-benar diletakkan di posisi itu, sangat ofensif padanya, bisa disebut penistaan. Hindari pengejaran dulu, dan keluar dari kota secepat mungkin. Setelah beberapa tarikan napas, Xueyao menjadi tenang dan berkata. Sepertinya melihat kegelisahan Luo Tian. Ning Xueyao tersenyum, mengambil inisiatif untuk meraih tangan Luo Tian, dan berjalan keluar kota. Luo Tian menghela nafas lega, memegang tangan Xueyao, terasa halus dan sejuk. Keluar kota, Luo Tian ragu-ragu. Pada saat ini, di dekat tembok kota, ada tim penjaga kota untuk menjaga ketertiban di kota. Sebuah pemikiran muncul di benak Luo Tian, dapatkah dia menyelesaikan krisis dengan meminta bantuan penjaga kota sekarang? Haha, jangan khawatir, Tuan Muda Du, aku tidak akan pernah membiarkan mereka berdua keluar kota. Seorang kapten penjaga kota mengangguk dan membungkuk. Yah, jika kamu bisa menangkap pasangan itu, aku akan memberimu banyak hadiah. Suara angkuh Du Yun Cheng datang. Meskipun jaraknya lebih dari 100 meter, Luo Tian mempraktikkan seni penciptaan dan inderanya kuat, sehingga dia bisa mendengar percakapan di antara keduanya. Penuh kebencian, bahkan penjaga kota dibeli. Keluarga Du, sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di kota Qingchang, memang sangat kuat di kota. Namun, tidak mungkin menangkap kita. Luo Tian mendengus dingin. Alasan mengapa dia begitu percaya diri berasal dari 2 hal. Pertama, dia dibesarkan di kota Qingchang dan sangat akrab dengan medan. Kedua, praktikkan formula keberuntungan untuk menghadirkan sensasi spiritual yang kuat. 1 jam kemudian, Luo Tian memimpin Ning Xueyao keluar dari celah tersembunyi di tembok luar kota Qingchang. Mudah bagi seorang gadis kurus untuk keluar dari celah itu. Sekarang Luo Tian semakin tinggi, agak sulit baginya. Ning Xueyao memperhatikan, menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Keduanya dengan cepat meninggalkan kota Qingchang dan pergi ke pinggiran kota. Namun, itu hanya 1 atau 2 mil. Pakan. Di luar gerbang kota, terdengar suara guk-guk buas, disertai dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Tidak bagus. Itu guk-guk perang yang dijaga oleh kota Qingchang. Ia memiliki indera penciuman yang tajam dan pandai melacak. Kulit Luo Tian sedikit berubah. Du Yuncheng tidak hanya membeli penjaga kota, tetapi juga meminjam guk-guk perang sebagai sumber daya strategis. Untuk mengetahui, guk-guk perang jenis ini sangat sulit untuk dilatih, jumlahnya kurang dari 5 di seluruh kota Qingchang. Pada titik ini, satu-satunya pilihan adalah pergi ke Heiyao Ridge. Kata Luo Tian dengan wajah penuh tekad. Bukit Heiyao dihantui oleh monster, bahkan penjaga kota pun tidak berani masuk terlalu dalam. 2 jam kemudian, 2 kelompok pria dan kuda, 1 mengejar dan 1 melarikan diri, memasuki Black Demon Ridge. Ketiga Du Yuncheng menghadapi beberapa monster secara berurutan di Black Demon Ridge dan menghadapi perlawanan. Dan Luo Tian, dengan inderanya yang kuat, selalu bisa menghindari monster. Waktu berlalu, melihat, langit semakin cerah. Di belakang Du Yuncheng, matanya merah dengan niat membunuh. Orang menyebalkan kecil, ini hampir fajar, mari kita lihat bagaimana kamu memancing di perairan yang bermasalah. Suara Du Yuncheng kesal, dan pada saat ini dia menunjukkan senyum yang kejam dan bangga. Pada malam pengejaran dan pembunuhan, mereka bertiga menghadapi beberapa gelombang monster, dan mereka terluka di banyak tempat. Tuan, Luo Tian tampaknya telah memasuki wilayah binatang tidur. Kata Du Qian tiba-tiba. Binatang tidur. Du Yuncheng tampak terkejut. Beberapa orang melihatnya. Di ngarai di depan, seekor binatang aneh berbentuk seperti beruang raksasa memblokir satu-satunya jalan. Ho ho, ledakan. Binatang aneh itu setinggi 3 atau 4 lantai, mendengkur seperti guntur, seperti bukit, menghalangi pintu masuk dan keluar ngarai. Hahaha, pencuri kecil, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Tidak ada yang berani mendekati wilayah Sleeping Beast,
dan semua orang di bawah negara bagian Linghai akan langsung terbunuh. Memegang tiket pemenang. Binatang tidur. Kulit Luo Tian berubah drastis. Di kota Qingchang, dia telah mendengar desas-desus tentang makhluk tidur sejak dia masih kecil. Binatang tidur adalah binatang aneh yang tidak dikenal dan tidak dikenal, sangat lesu. Begitu seseorang mendekat dan membangunkan binatang yang sedang tidur itu akan menyebabkan kemarahan besar. Sekali, Sleeping Beast memusnahkan tim yang terdiri dari ratusan prajurit. Untuk mengetahui, tim itu semuanya prajurit, ada beberapa orang di tingkat ke-8 dan ke-9 dari alam pembukaan nadi, dan ada juga orang kuat di alam laut roh yang memimpin tim. Xiao Tian, jangan khawatir, kami tidak berani mendekat, begitu juga mereka. Ning Xueyao meyakinkan. Luo Tian mengangguk, tabu binatang tidur tidak diketahui semua orang di 7 atau 8 kota di bawah yurisdiksi Kabupaten Lingyun. Hanya, sejauh ini, tidak ada yang tahu detail dari binatang yang sedang tidur itu. Pencuri kecil, kami memblokirmu di sini. Jika kamu lapar, kamu bisa mati kelaparan. Jika kamu bijaksana, tawarkan Xueyao kepada tuan muda untuk melayanimu. Mungkin kamu akan ditinggalkan dengan mayat. Du suara menusuk Yun Cheng datang ayo. Tinju Luo Tian terkepal erat, dan cahaya dingin mekar di matanya. Dia tidak pernah merasakan niat membunuh yang begitu kuat terhadap seseorang untuk sesaat. Tetapi, Du Yun Cheng sendiri memiliki pembukaan meridian tingkat keempat, ia mengembangkan seni bela diri tingkat tinggi keluarga, ia juga memiliki pembukaan meridian tingkat kelima dan seorang penjaga di puncak tingkat ketiga. Dengan barisan seperti itu, Luo Tian tidak memiliki peluang untuk menang. Binatang tidur bahkan lebih menakutkan, itu tabu, tidak ada yang tahu akar penyebabnya. Mata Luo Tian beralih ke binatang tidur sebesar bukit. Benar, mata Luo Tian berbinar, memikirkan buku penciptaan surgawi. Hari-hari ini, dia tidak menggunakan buku surgawi, jadi dia seharusnya menyimpan kekuatan, bukan? Luo Tian menutup matanya, dan kesadarannya memasuki pikirannya. Perubahan dan kesederhanaan buku surgawi perlahan terungkap di halaman pertama buku itu, setengahnya dipenuhi dengan cahaya abu-abu. Apa asal-usul binatang tidur ini? Bagaimana saya bisa lewat? Tanya Luo Tian. Buku surgawi tidak cukup kuat untuk menyimpulkannya. Sebuah baris tulisan muncul di buku surgawi. Sepertinya Sleeping Beast lebih kuat dari yang aku bayangkan. Luo Tian mengerutkan kening. Hari-hari ini, buku surgawi telah mengumpulkan setengah halaman kekuatan, tetapi itu tidak cukup. Bersenandung, buku surgawi tampaknya memiliki spiritualitas, dan sederet kata muncul. Meningkatkan ranah The Destiny as Creation Jue dapat mengurangi konsumsi yang diperlukan untuk deduksi. Jelas, ini adalah pengingat dari buku surgawi. Pengingat ini tidak menghabiskan daya halaman. Tingkatkan ranah seni penciptaan. Mata Luo Tian berbinar. Sejak lama, mempraktikkan seni penciptaan mampu memulihkan kekuatan buku surgawi. Dan dia telah mempraktikkan amanat surga begitu lama, dan dia terjebak di bab pengantar. Kemarin, Luo Tian mendapatkan kembali seni bela dirinya yang kuat, menyegarkan, dan samar-samar menyentuh lapisan pertama seni keberuntungan. Xueyao, aku akan berlatih keterampilan rahasia, dan kamu akan mengawasiku. Kata Luo Tian dengan sungguh-sungguh. Oke, mereka tidak berani datang. Ning Xueyao mengangguk. Dia memandang Luo Tian dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak melanjutkannya lebih jauh. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasia satu sama lain. Langsung, Luo Tian duduk bersila, dan mulai menjalankan nasib keberuntungan. Jika seni bela diri umum dan seni bela diri membawa energi sejati dan berjalan melalui berbagai saluran energi tubuh manusia. Kemudian seni penciptaan adalah menggunakan kekuatan spiritual sebagai ki, menguraikan dan memadat dalam pikiran, berlari dalam rute yang misterius dan tidak dapat diprediksi, dan bermeditasi. 1 jam kemudian, fluktuasi mental dalam tubuh Luo Tian tiba-tiba menjadi lebih kuat. 2 jam kemudian, kekuatan spiritual dalam tubuh Luo Tian mulai mendidih, dan tiba-tiba ada penindasan yang tak terlihat. Udara di sekitarnya entah kenapa stagnan dan menindas. Metode rahasia apa yang dia kembangkan? Apakah itu diajarkan oleh Paman Luo, atau? Mata berbintang Ning Xueyao berkedip. Dengan penglihatannya, dia bahkan tidak bisa melihat asal-usul teknik rahasia Luo Tian. Setelah setengah hari, bersenandung, ledakan. Kekuatan spiritual dalam pikiran Luo Tian terbakar, berubah menjadi bola ketiadaan yang putih kristal dan bersinar. Dalam sekejap, cakupan kesadaran spiritualnya telah meluas, dan dapat dengan mudah mencakup radius 20 meter. Buka matamu, kekosongan menghasilkan listrik. Cahaya ilahi yang kuat menindas, muncul di mata Luo Tian, dan kemudian menghilang.
Selesai. Masuk ke tingkat pertama seni keberuntungan. Suara Luo Tian tenang, dan ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang membuat orang merasa nyaman. Melangkah ke tingkat pertama seni keberuntungan, dia merasa pemikirannya menjadi lebih halus, indranya sangat meningkat, dan kekuatan mentalnya 10 kali lipat dari kondisi pembukaan nadi. Di suatu tempat, dia bahkan bisa memahami sedikit nasib, dan memiliki rasa nasib buruk yang tajam. Juga, ada beberapa metode rahasia untuk menggunakan kekuatan spiritual dalam nasib dan penciptaan, serta beberapa perhitungan magis dan metode mengamati ki. Luar biasa, Luo Tian merasa seolah-olah dia telah menjadi orang bijak yang mengetahui dunia. Kesadarannya memasuki kitab surga lagi. Tapi Luo Tian menemukan bahwa kekuatan buku surgawi hanya meningkat kurang dari 10%. Bisakah kita menyimpulkannya sekarang? Luo Tian merasa sedikit bersalah, tidak yakin. Bersenandung. Wow, cahaya abu-abu di halaman buku itu tiba-tiba memudar. Segera setelah itu, beberapa baris teks muncul di buku surgawi. Binatang kuno Kunga memiliki kulit yang kuat dan daging yang tebal, kebal terhadap api dan air, mengantuk, kecanduan makan, malas. Binatang ini memiliki sifat yang baik, tetapi jika diganggu saat makan dan tidur, itu akan melawan balik dengan keras, kekuatannya adalah kerugiannya adalah. Bukan hanya kata-kata, di halaman buku itu juga ada buku bergambar besar, di mana monster tidur besar muncul, sangat jelas. Setelah pemotongan selesai, setelah kekuatan Tiansu habis, perlahan-lahan ditutup. Ternyata namamu adalah Kun Jia. Senyum muncul di sudut mulut Luo Tian. Setelah mengetahui informasi dan asal-usul binatang yang sedang tidur itu, dia merasa emosional. Jika Luo Tian tidak menerobos ke tingkat pertama seni keberuntungan, bahkan jika Luo Tian mengetahui kemampuan dan kelemahannya, dia tidak akan melakukan apa-apa. Karena, binatang tidur Kunga ini terlalu tinggi, Luo Tian bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengannya. Namun, sekarang berbeda. Luo Tian berdiri dan mendekati binatang yang sedang tidur itu perlahan. Xiao Tian, jangan. Kulit Ning Xueyao berubah, dan dia menghentikannya. Xueyao, jangan khawatir. Aku tahu asalnya. Luo Tian tersenyum ringan. Ketenangan di wajahnya membuat Ning Xueyao percaya diri. Hahaha, idiot itu benar-benar mendekati binatang yang sedang tidur itu. Du Yuncheng tertawa mengejek. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit menyesal. Begitu binatang tidur itu terbangun, bahkan mungkin Ning Xueyao akan menderita. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Luo Tian mendekati binatang yang sedang tidur itu perlahan, tidak lambat atau cepat. Beberapa saat, kaki Luo Tian berada di dekat lapisan kotoran berwarna kuning muda. Lapisan kotoran ini membentuk cincin yang mengelilingi binatang yang sedang tidur itu. Sangat sedikit orang yang tahu. Selama Anda tidak melompati lingkaran kotoran ini, binatang yang sedang tidur tidak akan merasa terganggu dan diserbu. Dengan baik, Luo Tian menghirup, mengedarkan kekuatan mentalnya, dan mengeluarkan gelombang suara yang aneh. Ini adalah teknik rahasia psikis, yang berasal dari lapisan pertama seni keberuntungan. Misteri psikis mampu berkomunikasi dengan sebagian besar spesies spiritual di dunia. Ledakan, binatang tidur itu bergetar sebentar, dengkurannya menghilang, dan sepasang mata marah terbuka. Segera, suasana kuno yang bergejolak mengalir ke arah wajah, menerbangkan pasir dan bebatuan, membentuk tornado gelap. Tidak, binatang tidur telah dibangunkan. Cepat jauhkan dirimu. Du Yuncheng, Du Qian dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Binatang tidur, yang tabu dalam legenda sekitarnya. Bahkan jika alam roh laut datang sendiri, itu pasti bukan lawan dari binatang yang sedang tidur. Xiao Tian, Ning Xueyao menatap pemuda yang berdiri di tengah angin dan debu, matanya bersinar dengan kemegahan. Alih-alih panik, dia sedikit terkejut. Binatang yang sedang tidur dibangunkan. Namun, setelah kemarahan awalnya, wajahnya kembali tenang. Tuan Kun Jia, dalam 10 hari, aku akan mengorbankan 50.000 kati daging monster untukmu. Syaratnya adalah kamu mengizinkanku melewati mulut ngarai di belakangmu. Luo Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, suaranya tenang. Titik. Di depan binatang besar seperti gunung itu, sosok mungilnya memiliki kebijaksanaan dan keteguhan yang tak terlukiskan. Tentu, komunikasi antara Luo Tian dan binatang tidur Kunga tidak didengar oleh orang lain. Seni rahasia komunikasi psikis adalah metode rahasia dalam formula keberuntungan, yang berada di luar imajinasi orang biasa. Mengaum, binatang tidur Kunga meraung tidak puas. Oh, kamu bilang 50.000 tidak cukup. Oke, dalam 10 hari,
Aku akan mendedikasikan 100.000 kati daging monster untukmu. Luo Tian menunjukkan rasa sakit di permukaan, tetapi hatinya sangat terkejut. Mengaum, ledakan, tubuh besar binatang tidur berdiri, debu beterbangan, meraung ke arah Luo Tian, dan kemudian memberi jalan untuk itu. Selesai. Luo Tian mekar penuh. Xiao Tian, kamu benar-benar memiliki kemampuan ini. Ning Xueyao senang, tersenyum seperti Xia Lian yang mekar. Apa? Tiga Du Yuncheng dan yang lainnya yang melarikan diri beberapa ratus meter jauhnya menoleh ke belakang dan melihat bola mata mereka hampir menonjol. Tuhan, mungkinkah itu mimpi? Makhluk tidur yang tabu itu sebenarnya mengambil inisiatif untuk memberi jalan bagi orang-orang. Belum lagi para pejuang alam pembuka pulsa. Bahkan jika orang kuat dari Spirit Sea Realm atau bahkan Earth Origin Realm datang sendiri, akan sulit untuk melakukannya. Ayo pergi. Luo Tian meraih tangan Ning Xueyao dan berjalan melalui mulut ngarai di sepanjang jalan yang dibuat oleh binatang yang sedang tidur itu. Dari awal sampai akhir, Luo Tian tidak terkejut atau panik, dan tidak khawatir binatang yang sedang tidur itu akan bergerak sama sekali. Karena, sebagai binatang alien purba, Kunga cukup cerdas. Dua Luo Tian menambahkan, hanya berapa kati daging, bagaimana bisa dibandingkan dengan 100.000 kati daging monster. Kun Jia menyaksikan Luo Tian pergi dengan makna yang dalam, lalu memblokir jalan. Xiao Tian, bagaimana kamu melakukannya? Mengapa binatang tidur itu memberi jalan kepada kita? Ning Xueyao mau tidak mau bertanya setelah melewati mulut ngarai. Karena, selain kelesuan, binatang tidur ini memiliki kekurangan lain, yaitu kemalasan. Aku berjanji akan memberinya 100.000 kati daging dan darah monster dalam waktu 10 hari, jadi tidak masalah jika dia menyingkir. Luo Tian tertawa. Satu-satunya kejutan adalah bahwa binatang tidur Kunga mampu menawar, dari 50.000 kati daging dan darah menjadi 100.000 kati. Beberapa ratus meter di luar ngarai. Du Yuncheng dan mereka bertiga membeku di tempat, semuanya tercengang. Binatang tidur tabu di beberapa kota terdekat, setelah dibangunkan oleh Luo Tian, tidak hanya tidak marah seperti yang dikabarkan, tetapi memberi jalan kepada Luo Tian. Adegan ini berada di luar kesadaran mereka bertiga. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Du Yuncheng menggertakkan giginya dengan wajah pucat. Luo Tian tiba-tiba membiarkan Luo Tian menerobos jalan yang ditakdirkan untuk mati. Tuan, kengerian dan kekejaman binatang tidur hanyalah rumor. Kalau tidak, bagaimana anak itu bisa lewat dengan mudah? Di antara ketiganya, murid dari keluarga Du yang berada di puncak tingkat ketiga berkata. Ketika Du Yuncheng memikirkannya, dia merasa itu masuk akal. Itu benar. Binatang tidur itu jauh lebih jinak dari yang diharapkan. Du Yuncheng mengangguk. Awalnya, dia tidak akan pernah memiliki ide seperti itu, tetapi jalan mudah Luo Tian mengguncang kekuatan pencegah binatang tidur di hati mereka. Du Yuncheng dan yang lainnya perlahan mendekati ngarai dan binatang yang sedang tidur itu. The Sleeping Beast sedang tidur nyenyak, ngiler, tapi tidak bergerak. Huff, wajah konyol ini tidak seseram yang dikatakan rumor. Du Yuncheng menghela nafas lega. Tepat ketika mereka bertiga merasa jijik. Binatang yang sedang tidur itu tiba-tiba membuka matanya yang seukuran lentera, yang benar-benar merah dan hitam, dengan amarah yang dahsyat. Ho ho ho. Binatang yang sedang tidur itu membuka mulutnya dengan keras dan menghembuskan nafas, dan tiba-tiba angin bertiup kencang, dan pepohonan tumbang, membentuk tornado yang dahsyat. Tidak bagus, cepat mundur. Du Yuncheng dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ketiganya terbang kembali, tapi sudah terlambat. Angin puyuh yang dahsyat mendesing, dan mereka bertiga tersapu setinggi lebih dari 10 meter, dan kemudian beberapa puluh meter jauhnya. Berdebar. Du Qian, yang berjalan di depan, meskipun ia memiliki tingkat kelima dari kondisi pembukaan pulsa, adalah yang pertama menanggung beban pukulan palu yang berat, memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah, dan terluka parah. Murid dari keluarga Du yang berada di puncak pembukaan denyut nadi tingkat ketiga langsung mematahkan lengannya dan menjadi cacat. Du Yuncheng juga terluka ringan pada akhirnya, dan wajahnya pucat. Ini karena mereka jauh, dan binatang tidur hanya menarik nafas dan tidak mengejar, kalau tidak mereka bertiga pasti akan mati. Mengerikan, wajah ketiganya pucat, dan suara mereka bergetar. Hanya dengan satu nafas, mereka terpesona. Kekuatan sebenarnya dari binatang tidur ini sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Orang pembawa sial, apa yang terjadi? Mengapa Luo Tian bisa lewat, tapi kita tidak bisa? Du Yuncheng bangkit dan meraung marah. Sebagai tuan muda dari keluarga Du, dia selalu menikmati keistimewaan dan menginjak-injak orang biasa dan orang lemah. Tapi sekarang, dialah yang menikmati perlakuan tidak adil ini,
merasa kesal dan tidak rela. Tuan muda, ayo kembali. Du Qian menyeka darahnya, dan dia, yang memiliki kultivasi tertinggi, menderita luka dalam yang serius. Sekarang, mereka bertiga kurang lebih terluka, tidak berani mendekati binatang yang sedang tidur itu, dan Black Demon Ridge tidak aman, dan masih banyak bahaya yang tidak diketahui. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan anak itu pergi. Du Yuncheng meraung penuh kebencian, dan segera berkata mari kita berpura-pura pergi, bersembunyi di dekat, menunggu anak itu keluar, dan mengejutkannya. Du Qian melakukannya tidak membantah Du Yuncheng, tiga orang itu melangkah mundur dan bersembunyi dalam kegelapan. Du Yuncheng mengeluarkan pil penyembuh dan meminumnya untuk memulihkan lukanya. Di sisi lain, Luo Tian dan Ning Xueyao melewati mulut ngarai dengan mulus. Banyak bahan spiritual. Mata Luo Tian berbinar, di belakang binatang yang sedang tidur itu, energi spiritual dunia luar biasa kuat, dan banyak bahan spiritual lahir. Permata yang luar biasa. Ada banyak rumput energi spiritual di sini, dan semuanya lebih tua dari yang didapat Luo Tian saat itu. Meskipun binatang tidur itu lesu, tempat yang dipilihnya untuk tidur umumnya adalah tempat berharga dengan aura yang melimpah. Selain rumput energi spiritual, ada juga beberapa harta alam yang dekat dengan buah spiritual energi vital, yang dapat mendorong budidaya kondisi pembukaan nadi. 100.000 kati daging dan darah tidak mudah ditangani. Jika saya lebih kuat dan lebih efisien, saya yakin Kunga tidak akan terlalu pelit. Luo Tian tertawa. Setelah berbicara, dia akan memilih ramuan spiritual. Xiao Tian, ini adalah wilayah binatang buas yang sedang tidur, kami masih tidak ingin mengambil barang-barangnya. Ning Xueyao sedikit khawatir. Xueyao jangan khawatir. Luo Tian mengambil materi spiritual tanpa peduli. Menurut informasi yang diperoleh dari buku surgawi, binatang tidur lebih suka daging, dan bahan spiritual di sini berguna untuk membuka pembuluh darah, tetapi mereka belum dapat menarik perhatian binatang buas yang tidur. Benar saja, setelah Luo Tian memetik rumput roh, binatang yang sedang tidur itu tidak merespon, dan terus tidur, bahkan mendengkur. Setelah itu, Luo Tian menjadi lebih berani, memetik berbagai tumbuhan dan buah spiritual. Hampir sampai, Luo Tian tidak berani melangkah terlalu jauh, dan mungkin mengambil cukup banyak untuk maju ke tahap ketiga membuka pembuluh darah di masa depan. Segera, Luo Tian berlatih bersila. Pertama ambil pil energi spiritual yang dibeli di Wuxi, lalu ramuan dan buah spiritual dari sini, dan pilih yang berkualitas lebih tinggi untuk diminum. Suara mendesing. Gelombang energi spiritual panas melonjak melalui tubuh Luo Tian seperti kuda yang berlari kencang. Pergilah. Dia mengerahkan energi sejatinya, memicu aliran energi spiritual yang panas, dan menuangkannya ke saluran energi kedua di tubuhnya. Awalnya, ketika dia berada di tingkat kedua dari pembukaan nadi tingkat lanjut, dia memiliki fondasi yang dalam, dan membuka 2/5-nya dalam satu tarikan napas. Kemudian di arena pertempuran, setelah banyak tempur, Luo Tian mengkonsolidasikan kultivasinya dan membuat langkah besar. Pada saat ini, ki sejati di saluran ki kedua berulang kali dipadatkan dan dikompresi, terus-menerus membentur rintangan di saluran ki. 2/5 3/5 4/5. Waktu berlalu. Di bawah kekuatan pil ki roh dan beberapa bahan berharga, ki sejati tumbuh dengan cepat, membuka ruang pembuluh darah ki yang lebih luas dan lebih panjang. Saat berlatih, Luo Tian menemukan bahwa setelah menembus tingkat pertama dari Jue keberuntungan, kecepatan di mana dia bisa memandu aura langit dan bumi berlipat ganda. Efisiensi budidaya dan pencernaan kekuatan obat telah meningkat pesat. Setelah setengah hari, ledakan, saluran ki kedua Luo Tian telah dikembangkan hingga ekstrim, dan kualitas serta kuantitas ki sejati telah meningkat hingga ekstrim. Dalam sekejap, kultivasi Luo Tian telah memanfaatkan tren dan melangkah ke puncak kedua dari alam pembukaan pulsa. Meskipun dia sangat terkejut bisa menembus ke puncak lapisan kedua dengan begitu cepat, itu juga diharapkan. Bagaimanapun, dia memiliki pembuluh darah ilahi, dan formula peramal menerobos tingkat pertama, dan bonus untuk kecepatan kultivasi menjadi semakin jelas. Pelatihan ini, di tanah harta karun binatang yang sedang tidur, memiliki efek tambahan dari pil energi spiritual dan beberapa bahan spiritual. Selain itu, tempur arena seni bela diri, dan krisis perburuan, juga menekan potensinya. Xiao Tian, apakah kamu sudah membuat terobosan? Ning Xueyao membuka giginya sedikit, menunjukkan sedikit keterkejutan. Ketika Luo Tian sedang berlatih, dia juga berlatih, lagi pula, ini adalah tempat yang langka untuk berkultivasi. Namun, kecepatan kultivasi Luo Tian terlalu cepat, setelah membuka arteri bela dirinya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Terobosan, tapi tidak cukup.
Luo Tian memandang dengan dingin ke sisi lain ngarai, dengan sebuah rencana di benaknya. Setelah berkultivasi ke puncak kedua, dia merasakan belenggu, dan sulit untuk menerobos dalam waktu singkat. Jika Anda mengandalkan harta surga dan bumi dan memaksakan terobosan, fondasinya tidak akan stabil. Kemudian, Luo Tian mulai berlatih seni bela diri yang kuat jari pedang berkonsentrasi bintang. Berlatih seni bela diri juga merupakan jenis kemahiran dan penggunaan energi sejati, yang dapat memberi umpan balik dan meningkatkan kultivasi. Tertawa, Luo Tian mengerahkan energi sejati di tubuhnya, dan memadatkan cahaya pedang biru muda dengan jari tengahnya, mengeluarkan lolongan tajam yang menusuk. Setelah latihan, sepotong cahaya pedang, secantik bintang, mekar terus-menerus. Dengan peningkatan basis kultivasi, seni keberuntungan menembus satu tingkat, dan kultivasi jari pedang kondensasi bintang menjadi semakin halus. Setengah hari lagi, tingkat pertama jari pedang bintang Chongyaling telah mencapai kesempurnaan. Ujung jari Luo Tian memadatkan cahaya pedang seperti bintang yang dingin, yang menjadi lebih padat dan memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku menghadapi Crazy Xiao lagi, aku dapat dengan mudah menghancurkannya. Bahkan jika aku menghadapi meridian pembukaan tahap keempat, aku tidak perlu takut. Luo Tian diam-diam mengevaluasi. Namun kekuatan semacam ini masih belum cukup di hadapan Du Yuncheng dan lainnya, lagi pula mereka masih memiliki level kelima dari kondisi pembukaan pulsa. Kekuatannya, lebih baik melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, Luo Tian terus berlatih keras. Setelah 1 hari, Luo Tian masih berlatih seni bela diri. Memanggil. Pada saat tertentu, cahaya pedang yang terkondensasi dari jari tengahnya memanjang 1 inci, sangat tajam, seperti bilah pedang transparan. Jari pedang Star Chongyaling, lantai 2. Luo Tian sangat gembira. Jari pedang bintang Chongyaling menerobos lapisan kedua, kekuatan penetrasinya sebanding dengan harta karun, dan ketajamannya tak tertandingi, bahkan tingkat pembukaan keempat atau kelima tidak berani menantang ujungnya. Tertawa, Luo Tian mengacungkan jari pedangnya, menembus pohon-pohon raksasa dan bebatuan di sekitarnya dengan mudah, tanpa usaha. Setelah jari pedang bintang Chongyaling menembus lantai 2, kekuatan Luo Tian telah mencapai ketinggian baru. Lagi pula, menurut catatan di buku rahasia, umumnya seseorang tidak memiliki level kelima atau keenam dari Meridian Opening Realm, jadi sulit untuk berlatih ke level kedua. Jari pedang kondensasi bintang menembus lantai 2, dan sekarang seharusnya bisa bertarung dengan Du Yuncheng dan yang lainnya. Luo Tian berlatih beberapa kali, lalu perlahan berhenti. Xiao Tian, selamat, keterampilan bela dirimu telah meningkat. Ning Xueyao datang sambil tersenyum. Namun, kita harus bertindak cepat, berburu monster, dan mengumpulkan 100.000 kati daging dan darah. 100.000 kati daging dan darah adalah syarat agar binatang tidur setuju untuk menyerah. Jika penipuan membuatnya marah, Luo Tian mungkin akan ditembak mati oleh binatang yang sedang tidur itu sebelum dia meninggalkan Black Demon Ridge. Jangan terburu-buru. Bunuh Du Yuncheng dulu untuk membalas dendam. Mata Luo Tian dingin, dan niat membunuh meledak. Du Yuncheng tercela dan berbahaya tanpa batas, dari pertunangan 2 bulan awal hingga pemaksaan 3 hari. Bahkan jika Luo Tian melunasi utangnya, Du Yuncheng tidak mematuhi perjanjian tersebut, dan ingin membawa pergi Xueyao dengan paksa. Untuk membunuh Luo Tian, dia mengandalkan kekuatan keluarga Du untuk menyuap penjaga kota dan mengejarnya sampai ke punggung Bukit Heiyao. Dia melakukan semua yang dia bisa. Jika Du Yuncheng tidak terbunuh, Luo Tianhui akan selalu pasif, terjebak dalam pengejaran lawan lapis demi lapis, sangat berbahaya. Balas dendam, kamu ingin kembali ke kota Qingchang. Wajah cantik Ning Xueyao sedikit berubah. Kamu tidak perlu pergi ke kota Qingchang, mereka masih berada di luar ngarai. Luo Tian berkata dengan percaya diri. Destiny of Fortune menembus lapisan pertama, indranya sangat ditingkatkan, dan dia samar-samar bisa merasakan niat membunuh dari luar ngarai. Sudah pasti ketiga Du Yuncheng tidak mundur. Ning Xueyao sedikit mengernyit, mengetahui bahwa itu sulit untuk dihentikan, dia mengertakkan giginya dengan ringan. Aku akan pergi denganmu. Tidak, kamu tetap di sini. Bagaimana mungkin Luo Tian membiarkan Xueyao mengambil risiko? Bersama, Ning Xueyao menunjukkan sisi keras kepala. Oke, mari kita pergi bersama. Kamu menjepit seniman bela diri itu di puncak tingkat ketiga. Luo Tian akhirnya setuju. Setelah dipikir-pikir, latar belakang Ning Xueyao tidak sederhana, dia seharusnya memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. 1 jam kemudian, malam tiba. Luo Tian dan Ning Xueyao diam-diam meninggalkan ngarai bersama.
Setelah beberapa saat, Luo Tian berada di dekat api dan melihat jejak Du Yuncheng. 3 dari Du Yuncheng berada di dekat lereng yang rendah. Napas binatang tidur melumpuhkan seniman bela diri dari keluarga Du yang berada di puncak langit ketiga, dan Du Qian, yang telah membuka denyut nadi di tingkat kelima, terluka parah. Hanya Du Yuncheng yang terluka ringan dan telah pulih. Bocah itu, dia harus bersembunyi selama beberapa hari lagi. Dia hanya akan keluar dari ngarai setelah memastikan kita pergi. Du Yuncheng memandangi ngarai dari waktu ke waktu dengan mata gelap. Pada saat itu, Du Qian, yang memiliki 5 tingkat pembuluh darah terbuka, akan dapat pulih dari lukanya. Tiba-tiba, rasa dingin datang dengan angin kencang. Du Yuncheng segera bangun, 4 saluran ki di tubuhnya berdenyut, dan ki sejati yang kuat meletus dari telapak tangannya, bersinar redup dengan emas. Di bawah cahaya keemasan, sosok muda muncul, itu adalah Luo Tian. Luo Tian. Du Yuncheng terkejut. Hanya butuh 1 atau 2 hari sebelum Luo Tian berlari keluar dan melancarkan serangan diam-diam padanya. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, berpikir bahwa serangan diam-diam dapat menanganiku. Du Yuncheng sangat gembira. Dia khawatir dia tidak akan keluar, dan tidak sabar untuk menunggu. Tanpa diduga, Luo Tian akan mengirimkannya sendiri ke pintunya. Betapa konyol dan naifnya. Mati. Mata Luo Tian dingin, dan dia memimpin dalam menyerang. Suara mendesing. Dia merangsang pembuluh darah ilahi di tubuhnya, dan menyerang dengan telapak tangan, dengan kekuatan dan kedinginan yang menakutkan, disertai dengan tamparan energi sejati. Panggilan. Du Yuncheng menerima tantangan itu, dan telapak tangannya bersinar dengan emas, terbungkus lapisan energi sejati emas pucat. Golden Yuan Palem yang dia kembangkan adalah yang terkuat di antara seni bela diri kelas atas Du Jiavan dalam hal kekuatan, dia juga dianggap yang terkuat di tingkat keempat membuka pembuluh darah. Peng! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan energi emas dan angin dingin meluap. Du Yuncheng tiba-tiba merasakan kekuatan yang ganas dan mendominasi, memancarkan hawa dingin seperti musim dingin, menyerang. Energi sejatinya dikonsumsi oleh keausan. Hiss! Du Yuncheng mendesis, dan dengan cepat menarik telapak tangannya. Saya melihat telapak tangannya tertutup lapisan es, dan seluruh lengannya tampak kaku. Bagaimana? Du Yuncheng sangat terkejut. Meskipun Luo Tian melakukan serangan diam-diam terlebih dahulu dan dia melakukan serangan tergesa-gesa, gagal menunjukkan kekuatan penuhnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan puncak ganda. Mendengus. Luo Tian bergoyang sedikit, menstabilkan sosoknya, dan darahnya bergolak. Du Yuncheng ini, seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga Du, memiliki telapak tangan yang kuat, jika dia tidak memiliki pembuluh darah dewa, membuat terobosan dalam kultivasi, dan memanfaatkan kesempatan dengan pengetahuan spiritual, dia mungkin akan mengalami kerugian. Binatang kecil, tunggu aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, dan lihat apakah kamu tidak mati. Du Yuncheng menyeringai dengan muram. 3 bentuk palem Yuan emas, cahaya emas dan halilintar. Telapak tangan Du Yuncheng dilapisi dengan lapisan pola emas, dan massa udara emas tertinggal di permukaan, bergemuruh seperti guntur, memancarkan aura berbahaya. Telapak tangan ini berbahaya. Luo Tian tiba-tiba merasa tertindas, dan bahkan indera spiritualnya merasakan kengerian dari gerakan ini, yang cukup untuk membunuh Keimai Sanchong secara instan. Dapat dikatakan bahwa ini lebih dari 2 kali lebih kuat dari telapak tangan tadi. Jurus pamungkasku ini pernah melukai tingkat keempat dari pembukaan meridian tingkat yang sama. Du Yuncheng mencibir, penuh percaya diri. Mengumpulkan bintang menjadi 1. Luo Tian menarik napas dalam-dalam, dan perlahan menunjuk dengan 1 jari, mengintegrasikan ki yang sebenarnya di dalam pembuluh darah ki dan kekuatan pembuluh darah dewa dengan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Ujung jari memuntahkan cahaya pedang biru samar, seperti bintang terang, dan nafas biru es yang tajam meninggalkan alur beku di tanah. Cahaya telapak tangan emas yang menggelegar bertabrakan dengan jari pedang biru yang ganas. Keduanya stagnan pada awalnya, dan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah. Setelah itu, hawa dingin dan beku menyebar, dan cahaya pedang yang tajam menembus cahaya telapak tangan emas. Tidak, bagaimana mungkin? Du Yuncheng kehilangan suaranya karena kaget, dan mundur dengan kasar. Oh, ada noda darah di telapak tangannya. Jari pedang Luo Tian benar-benar menakutkan. Itu setajam harta karun, dan memiliki kekuatan dingin yang mengerikan. Bagaimana Anda bisa memiliki serangan yang begitu kuat? Mungkinkah jari pedang kondensasi bintang Anda telah dikembangkan ke tingkat kedua? Wajah Du Yuncheng menjadi pucat, dia tidak bisa mempercayainya. Jari pedang kondensasi bintang yang dia berikan kepada Luo Tian tidak lengkap, dan sangat sulit untuk berkultivasi,
tetapi di tangan Luo Tian, bagaimana bisa begitu mudah untuk berkultivasi? Dan itu sangat kuat. Golden Yuan Palm, yang juga merupakan keterampilan bela diri kelas atas, bukanlah tandingannya. Tanpa sepengetahuan Du Yuncheng, setelah menyelesaikan buku keberuntungan surgawi, peringkat jari pedang bintang Chongyaling telah dinaikkan ke peringkat yang lebih rendah dari peringkat spiritual. Apalagi, jari Luo Tian mengaktifkan kekuatan dingin bawaan dari Yulong Divine Vein. Tuan, kami di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, Du Qian dan prajurit keluarga Du lainnya bergegas mendekat. Du Qian, cepat dan ambil tindakan. Tangkap anak ini dengan cepat. Teriak Du Yuncheng dengan kebencian di wajahnya. Du Qian berada di tingkat kelima dari alam pembukaan Vena, dan dengan dirinya sendiri sebagai master tingkat keempat, sangat sulit bagi Luo Tian untuk melawan. Du Yuncheng tidak akan membiarkan Luo Tian mati dengan mudah. Dia ingin Luo Tian menonton dengan matanya sendiri bagaimana Ning Xueyao mengerang dan mengerang di bawah selangkangannya. Pencuri kecil, kamu bisa menangkapnya tanpa melepaskannya. Teriak Du Qian dan membunuhnya dengan dingin. Ho ho, 5 saluran ki di tubuh Du Qian menstimulasi ki yang sebenarnya, dan tinjunya membengkak sedikit, terjalin dengan pusaran udara berwarna kuning gelap, memicu hembusan angin yang kencang. 2 lawan 1, Luo Tian mencibir, tidak panik. Lagi pula, Du Qian terluka parah dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Dengan pelepasan kesadaran spiritual dan reaksi kesadaran yang kuat, Du Qian dalam penglihatannya melambat beberapa kali. Suara mendesing. Luo Tian melakukan langkah berenang dari negara bagian Dacheng, sosoknya seperti ikan perenang dan burung, dan dia mengelak di balik pohon besar. Pongka, pohon raksasa itu hancur menjadi 2 oleh pukulan Du Qian, dan Luo Tian sudah lama menghilang. Di hutan, ada banyak rintangan, dan keunggulan langkah berenang ditampilkan sepenuhnya. Tuan muda, hati-hati. Du Qian berbalik dan berteriak. Suara mendesing. Luo Tian, yang menghindari serangan Du Qian, menyerang Du Yuncheng lagi. Mencari kematian. Wajah Du Yuncheng muram, dan amarahnya meledak. Luo Tian ini memukul 2 dengan 1 pukulan dan masih sangat sombong, apakah dia pikir dia sudah mapan? Namun, memikirkan kekuatan menakutkan Luo Tian, dia tidak ingin bertarung sembarangan. Untuk menghadapi anak ini, kita harus mengakalinya. Huff, biarkan aku menunjukkan kartuku. Hati Du Yuncheng terasa dingin. Sebagai tuan muda dari keluarga Du, dia mengenakan harta pertahanan Golden Chain Armor untuk melindungi an vital tubuhnya. Armor rantai emas ini dapat memblokir serangan tingkat ke-7 dari kondisi pembukaan pulsa, dan itu adalah kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Pikirkan di sini, Du Yuncheng berpura-pura tak terkalahkan, berencana menggunakan baju besi rantai emas untuk menahan jari Luo Tianyi, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melawan. Jari pedang bintang yang membekukan. Luo Tian menusuk dengan jari pedang yang dingin. Pencuri kecil itu akan mati. Du Yuncheng menyeringai dengan muram, menahan jari dengan dadanya, dan pada saat yang sama, telapak energi emas meletus dan menamparkan kepala Luo Tian. Dilindungi oleh baju besi yang berharga, jari Luo Tian tidak akan pernah menyakitinya sedikitpun. Telapak tangannya bisa membunuh Luo Tian. Namun, saat ini, sudut mulut Luo Tian berkedut main-main, Bao Jia. Tidak bisa menyelamatkanmu. Engah. Jari seperti pedang Yulan menusuk lengan Du Yuncheng seperti tahu berduri. Ah! Lenganku Du Yuncheng menjerit, dan tubuhnya berguling di tempat. Ada lubang darah di lengannya, dan darah menyembur keluar, dan seluruh lengannya tidak berguna. Luo Tian, beraninya kamu menyakiti tuan muda, keluarga Du tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Di sisi lain, Du Qian mengejarnya dengan marah. Bagaimana dia bisa berharap bahwa tuan muda dari pembukaan meridian tingkat keempat hanya bertatap muka, dan 1 lengan dilumpuhkan oleh Luo Tian. Du Yuncheng bahkan lebih bingung, bagaimana mungkin Luo Tian tahu bahwa dia dilindungi oleh baju besi yang berharga. 20.